pengkhianat Chow keturunan Kasim, kemana kau akan pergi? Kita tidak bisa menahan mereka lari. Pembelot akan dieksekusi. Pertahankan barisan. Siapapun yang mundur selangkah akan dibunuh tanpa ampun. Surga menginginkan kematianku. Ayah, cepat pergi. Tidak, kita pergi bersama. Ayah, kau harus membangun warisan tak tertandingi untuk dunia. Kau tidak boleh jatuh di sini. Aku tidak bisa lagi melayanimu. Siapapun yang berani menyentuh ayahku akan membayar dengan nyawanya. Tuanku, tuan muda tertua dia telah gugur. Pembalasan dendam atas kematian putraku tidak bisa didamaikan. Lapor. Berita mendesak dari Suzhou. Cao Cao menderita kekalahan telak. Cao Cao menderita kekalahan telak. Dia dikejar tanpa henti dan melarikan diri dengan panik. Bahkan putra sulungnya, Cao Ang, mati dalam kekacauan pertempuran. Apa Cao Aman benar-benar menderita kekalahan yang menyedihkan? Apakah Liu Xuande benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Bagus sekali. Tuan Liao, perhitungan Anda yang brilian telah menyelamatkan Suzhou dari bahaya. Saya ingin tahu apa rencana Anda selanjutnya. Karena krisis di Suzhou telah teratasi dan pasukan Cao telah mundur, saya mencari tuan yang bijak untuk dilayani. Saya datang ke perjamuan hari ini hanya untuk berpamitan dengan Tuan Xuande. Saya akan pura-pura pergi dan melihat reaksinya. Anda pergi begitu cepat, Tuan bakat langka seperti Tuan Liao. Seandainya dia bisa tinggal di sisiku, betapa indahnya itu. Sayang sekali saya Liu Bei, saat ini bergantung pada orang lain tanpa pencapaian besar. Bagaimana saya bisa membuat bakat sehebat itu? Bersedia melayani saya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia? Apa? Tidak ada. Karena Anda sudah bertekad untuk pergi, saya tidak berani memaksa Anda untuk tinggal. Tapi izinkan saya mengantar Anda. Xuande, tolong berhenti di sini. Ini sudah cukup jauh. Setelah kita berpisah hari ini, kapan kita akan bertemu lagi? Izinkan saya mengantar Anda sedikit lebih jauh. Pohon-pohon ini menghalangi pandanganku ke arahmu, prajurit. Tebang seluruh hutan ini untukku. Jangan biarkan apapun menghalangi pandanganku saat dia pergi. Xuande. Tuan, apakah Anda tidak jadi pergi? Tidak, saya kembali karena ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Saya lupa tadi. Silakan bicara, Tuan. Tuan, Anda tidak jadi pergi? Anda salah paham, Tuan Xuande. Saya kembali karena ada hal penting yang harus saya ingatkan kepada Anda. Silakan bicara, Tuan. Saya mendengarkan. Dalam beberapa hari Tao Qian pasti akan mempercayakan Suzhou kepada Anda, Tuan Xuande. Bagaimana mungkin? Tuan Tao masih memiliki 2 putra. Saya hanyalah seorang jenderal tamu. Bagaimana saya bisa melampaui batas saya? Ya, Tuan. Jika kata-kata liar seperti itu menyebar, itu bisa mengundang kritik. 2 putra Tuan Tao, keduanya biasa-biasa saja. Di dunia yang kacau ini, bagaimana mereka bisa bertahan Suzhou, tempat yang dikelilingi oleh pertempuran? Untuk melindungi keluarganya, satu-satunya pilihan Tuan Tao adalah mempercayakan Suzhou kepada yang terkenal dan Tuan Xuande yang berbudi luhur.
Jika Anda mengambil alih sebagai gubernur Suzhou secara internal, komandan pasukan Danyang, Cao Bao akan tidak puas. Bandit Taishan, Zhang Ba, menguasai wilayahnya sendiri. Dan keluarga bangsawan Suzhou sedang merencanakan sesuatu. Secara eksternal, Yuan Shu, Cao Cao, dan Lu Bu, seperti harimau ganas dan serigala, kejam menatap Anda dengan rakus. Wawasan yang cemerlang, Tuan. Jika hal-hal benar-benar terjadi seperti yang Anda katakan, apa yang harus saya lakukan? Jika Anda ingin mempraktikkan kebajikan dan keadilan dan mengamankan pijakan Anda di Suzhou, Anda harus mencari bakat yang tak tertandingi untuk membantu Anda. Saya akan mengingat ajaran Anda dan mencari bakat-bakat hebat secara luas. Itu saja yang ingin saya katakan. Kita akan bertemu lagi, Tuan Xuande. Tuan Xuande cepat kembali ke kota bersamaku. Zizhong, apa yang terjadi? Gubernur Tao sakit kritis. Batuk darah tanpa henti. Dia bertahan dengan seutas benang. Mendesak Anda kembali ke kediaman untuk membahas masalah ini. Mengatakan dia ingin menyerahkan segel Suzhou kepada Anda secara pribadi. Apa? Semua yang dikatakan Tuan benar-benar terjadi. Pandangan ke depan yang luar biasa. Dia benar-benar makhluk ilahi. Selamat Tuan Xuande. Karena memperoleh sebuah provinsi dan membangun fondasi hegemoni Anda, saya akan pamit sekarang. Tolong tinggal, Tuan. Tuanku, apakah Anda lupa nasihat Tuan? Nasihat? Untuk mencari bakat-bakat hebat. Sekarang bakat yang tak tertandingi ada tepat di depan Anda. Tunggu apa lagi, Tuanku? Dinasti Han saat ini sedang menurun. Dunia dalam kekacauan. Dan rakyat menderita. Meskipun saya mungkin melebih-lebihkan kemampuan saya ingin menyebarkan kebajikan dan keadilan ke seluruh dunia. Saya dengan tulus memohon agar Anda bersedia membantu saya, Tuan. Salam, Tuanku, meskipun aku tidak berbakat, aku akan melakukan yang terbaik, memberikan segalanya sampai napas terakhirku. Memilikimu, Tuan, bagaikan ikan yang menemukan air. Selamat, Tuanku, atas penguasaan Suzhou. Bahwa aku telah mencapai hari ini semua berkat bantuan besar semua orang. Hari ini aku akan memberi kalian penghargaan atas jasa kalian. Liao Chen. Aku menunjuk Liao Chen sebagai penasihat militer Suzhou, mengawasi urusan militer, semua kampanye militer Suzhou, dan penyebaran perbekalan akan berada di bawah komandomu. Tuan selamat, Tuan Anda benar-benar pantas mendapatkannya, Tuan. Berandalan entah dari mana berani memanjat atasku, Cao Bao. Penasihat militer adalah kepala strategi. Dengan aku, Liao Chen, di sini aku tidak akan pernah membiarkan Liu Bei kehilangan Suzhou sebagai markas, seperti dalam sejarah aslinya, menyia-nyiakan belasan tahun untuk hal yang tidak berguna dan melewatkan waktu terbaik untuk menaklukkan dunia. Lapor. Bicara. Melapor kepada tuanku Cao Cao telah menghancurkan Lubu. Lubu sekarang memimpin sisa-sisa kavaleri serigala Bingzhou-nya menuju Suzhou kita. Apa? Lubu? Kita baru saja memukul mundur harimau Cao Cao, dan sekarang datanglah serigala Lubu ini. Suzhou dalam bahaya. Lubu kau akhirnya di sini, dengan aku di sini, jangan pernah berpikir untuk mengambil Suzhou. Pertama, Cao Cao. Sekarang Lubu. Apa salah orang-orang Suzhou sampai menderita perang berturut-turut? Lubu itu orang yang kejam. Bahkan Cao Cao merasa dia merepotkan Suzhou sudah kehabisan tenaga. Bertahan melawan Cao Cao. Bagaimana kita bisa melawan Lubu? Dia cuma orang yang menjual kepalanya. Tidak perlu dibicarakan, kakak aku bersedia memimpin 5.000 prajurit elit keluar dari kota untuk menghadapi musuh. Kakak kedua, istirahatlah tombak ularku. Sudah lama haus. Aku akan menusuknya 10.000 kali sampai dia penuh lubang. Kakak kedua, kakak ketiga, jangan meremehkan musuh Lubu itu pemberani. Kalau kita melawannya langsung, kedua belah pihak akan menderita. Tuan, Anda sangat tenang apa Anda sudah punya rencana untuk mengalahkan musuh? Jangan khawatir, tuanku. Lubu tidak datang kali ini untuk menyerang kota, tapi untuk menyerah. Menyerah mana mungkin.
Dia menderita kekalahan besar di Ding Taoyanzhou, direbut kembali oleh Cao Cao. Sekarang dia cuma anjing liar yang tidak punya tempat tujuan. Para panglima perang di dunia, semuanya takut. Sifatnya yang plain-plan, dia hanya bisa berharap kalau tuanku akan terus mempraktikkan nama kebaikan dan kebenarannya dan menerimanya. Liao Chen, buka matamu dan lihat, inikah yang kamu sebut menyerah? Kalau dia datang untuk menyerah, kenapa dia belum melucuti dan membubarkan pasukannya? Malah dia pamer kekuatan di luar kota dengan teriakan perang yang memekakan telinga. Kamu jelas menyebarkan rumor, mencoba membunuh Shuzhou kita dan semua orang di kota. Tuan, apa yang dikatakan Jenderal Cao juga masuk akal. Tentara Lubu penuh dengan niat membunuh. Formasi mereka sepenuhnya. Postur untuk pertempuran yang menentukan. Mengapa Anda begitu yakin, Tuan, bahwa dia tidak di sini untuk menyerang kota? Tuanku, perhatikan baik-baik. Di kamp musuh, apakah ada tangga pemanjat? Apakah ada alat pendobrak? Apakah ada ketapel? Tidak, memang tidak ada, meskipun Lubu berani tembok Shuzhou kuat. Dia melarikan diri jauh-jauh ke sini dalam kekalahan. Kehilangan semua perbekalannya hanya dengan sekelompok kavaleri ringan Bingzhou. Apakah dia akan menabrak tembok dengan kepalanya? Dia melakukan pertunjukan ini hanya sebagai gertakan, hanya ingin menaikkan nilainya di depan tuanku agar dia bisa menjual dirinya dengan harga yang bagus. Begitu ya, jika Anda tidak mencerahkan saya, Tuan, saya hampir tertipu oleh penampilan. Anda sangat jeli, Tuan, saya telah belajar banyak. Konyol, ini jelas hanya sisi cerita Anda jika Lubu tiba-tiba menyerang kota. Bisakah Anda menanggung tanggung jawabnya? Apakah itu Gubernur Liu di tembok tuanku? Markis Wen. Lubu mengagumi reputasi Gubernur Liu atas kebaikan dan kebenarannya. Dia secara khusus mengirim saya ke sini, bersedia memimpin anak buahnya untuk tunduk dan melawan pengkhianat Cao bersama-sama. Menyusun strategi di tenda komando, memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya, Tuan. Anda benar-benar dewa, saya benar-benar yakin. Hei Tuan, itu benar-benar tepat sasaran. Lubu benar-benar datang untuk mengakui seorang kakak laki-laki. Perhitungan brilian, Tuan mengusir musuh besar tanpa menumpahkan darah Shuzhou, kita terselamatkan. Sialan Liao Chen, dia benar-benar menebak dengan benar lagi. Dengan penyihir ini di sekitar, di sisi Liu Bei. Aku, Cao Bao, cepat atau lambat, tidak akan mendapat tempat di Shuzhou. Orang ini sama sekali tidak bisa tinggal. Kakak Lubu terkenal sebagai budak dengan 3 nama keluarga dan memiliki ambisi serigala. Membiarkannya masuk ke Shuzhou jelas mengundang serigala ke dalam rumah. Aku akan jadi yang pertama menolak. Kakak ketiga benar sekali. Lubu adalah orang yang melupakan keadilan demi keuntungan. Pertama dia membunuh Ding Yuan, lalu dia berbalik melawan Dong Zhuo. Dia sama sekali tidak bisa dipercaya. Jika kita menerima serigala seperti itu, Shuzhou pasti akan menderita masalah tanpa akhir. Kalian berdua jenderal salah. Meskipun Lubu agak kontroversial. Dia membunuh pengkhianat Dong Zhuo. Dia adalah menteri yang berjasa yang menyelamatkan dinasti Han. Sekarang Shuzhou menunggu untuk dibangun kembali. Dan Cao Cao mengawasi kita seperti harimau dari luar. Jika Lubu tunduk pada kita, dia bisa berfungsi sebagai kekuatan yang kuat. Untuk membela Shuzhou, tuanku selalu memantapkan dirinya di dunia dengan kebajikan dan keadilan. Jika kita menolak orang yang putus asa ini, menteri yang berjasa, bukankah itu akan mendinginkan hati para pahlawan di mana-mana? Cao Bao ini benar-benar memiliki motif tersembunyi. Dia mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi di permukaan. Tapi di dalam hatinya dia mungkin sudah merencanakan untuk menggunakan tangan Lubu untuk memeriksa dan menyeimbangkan tuanku. Sifat Lubu memang mengkhawatirkan, namun pasukannya ada tepat di luar kota. Jika kita menolaknya dengan tegas dan memaksanya ke sudut, dia mungkin menyerang kota dengan marah, yang juga akan menjadi bencana. Tuan, ini menyangkut kelangsungan hidup Shuzhou. Semua orang berdebat dengan sengit. Kenapa Anda diam, Tuan? Tuanku, apa yang dikatakan para jenderal dan pejabat, semuanya masuk akal. Masalah ini menyangkut masa depan Shuzhou. Pada akhirnya, Anda yang harus memutuskannya. Tuanku, Anda harus membuat keputusan akhir.
ahli strategi, Kupikir kau akan menasihati kakakku. untuk mengusir bajingan dengan 3 nama keluarga itu. Kenapa kau? Rencanaku untuk menerima Lubu guna mengimbangi Liu Bei loh. Chen mungkin tidak menyangka ini sama sekali. Ahli strategi macam apa? Sepertinya dia hanya anak kemarin sore. Kalau begitu, aku telah memutuskan untuk memperlakukan dunia dengan kebajikan dan kebenaran. Dan tidak akan pernah menolak pahlawan. Sampaikan perintahku. Ikuti aku keluar kota untuk menyambut Jenderal Feng Xian. Ahli strategi, kau biasanya merencanakan dengan sempurna. Kenapa kau bingung hari ini? Lubu itu jelas-jelas ular berbisa. Kenapa kau tidak menghentikannya, kakak? Tuan pasti punya makna mendalam dalam melakukan ini. Hanya saja aku benar-benar tidak mengerti. Mempertahankan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu, apa gunanya? Para jenderal harap bersabar. Lubu memasuki Shuzhou kelihatannya seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Tapi bencana ini mungkin tidak mustahil untuk berubah menjadi berkah yang besar. Ya ampun, ahli strategiku yang baik, ini mendesak, jangan biarkan kami menebak-nebak. Apa sebenarnya maksudmu? Lubu memang punya ambisi liar, tidak mau berada di bawah orang lain, tapi kavaleri serigala Bingzhou-nya sangat berani dan merupakan elit langka di dunia. Jenderalnya seperti Zhang Liao dan Gao Shun adalah jenderal baik yang tak tertandingi dan sulit ditemukan di dunia. Lubu, oh Lubu, yang kau rencanakan adalah wilayah Shuzhou, tapi yang aku rencanakan adalah orang-orang di bawah komandomu. Saat kau masuk ke dalam permainan kavaleri serigala Bingzhou dan Jenderal Garang yang tak tertandingi ini, semuanya harus mengubah nama keluarga mereka menjadi Liu. Jenderal Lu, Anda telah menempuh perjalanan panjang. Saya secara khusus menyiapkan perjamuan ini untuk menyambut Anda dan menghilangkan kelelahan dari perjalanan Anda. Anda terlalu sopan, Tuan Xuande. Terima kasih telah menerima saya dengan tulus. Kebaikan dan kebenaran Anda akan saya ingat selalu. Anda menyanjung saya, Jenderal, di masa lalu. Di celah hulau keberanian Anda yang luar biasa masih segar dalam ingatan saya. Selain itu, Anda adalah orang pertama yang membunuh pengkhianat Dong Zhuo. Anda adalah menteri yang berjasa bagi negara. Saya selalu mengagumi prestis Anda melihat Anda hari ini. Saya harus memperlakukan Anda sebagai kakak. Dengan segala hormat, hahaha, bagus. Karena Anda sangat ramah, saudaraku yang baik, saya akan menerimanya dengan senang hati. Ayo, saudaraku yang baik. Mari saya bersulang untuk Anda. Feng Xian, bagaimana Anda bisa begitu sombong? Apa? Liu telinga besar mengundang serigala ke dalam rumah. Saya melihat bencana sudah dekat untuk Anda. Dasar bodoh. Alasan saya membiarkan tuan saya menerima Lubu adalah karena alasan lain untuk memberi seseorang seperti Anda yang menyembunyikan niat buruk kesempatan untuk mengungkapkan diri Anda, sehingga saya bisa menyingkirkan Anda secara sah. Lubu sungguh sombong. Ini benar-benar di luar dugaanku. Kakak, bajingan 3, nama keluarga itu terlalu sombong. Beraninya dia dengan tak tahu malu menyebut dirinya kakak. Seharusnya aku menggunakan tombakku di perjamuan untuk menusuk beberapa lubang padanya. Kakak Lubu punya ambisi liar. Sikapnya hari ini memperlakukan kita seperti bukan apa-apa. Menyimpannya akan jadi bencana besar. Adik kedua, adik ketiga, jangan gegabah. Shuzhou baru saja didamaikan, dikelilingi oleh musuh asing. Jika kita menyerang sekarang, bukankah itu akan membuat seluruh dunia menertawakan kita bahwa aku tak punya toleransi? Tuan Liao, kakakku sangat gelisah, bukannya memikirkan cara. Kenapa kau malah senang di samping? Jenderal Yun Chang, kau paling suka membaca catatan musim semi dan musim gugur. Apakah kau masih ingat kisah Tuan Zheng mengalahkan Duan Dian? Adipati Zhuang dari Jing sengaja memanjakan saudaranya Gongshu. Duan membuatnya sombong dan mendominasi, menunggunya untuk memberontak sebelum dengan alasan yang tepat mengirim pasukan untuk menekannya. Maksudmu, untuk menghancurkannya, kita harus membuatnya gila dulu.
Merencanakan nyawa seseorang seperti ini benar-benar membebani hatiku. Tuanku, jika Lubu bersyukur atas kebaikanmu dan tahu tempatnya, maka tentu saja kita akan hidup damai. Tapi jika sifat aslinya sulit disembunyikan dan dia benar-benar melakukan sesuatu yang tak tahu berterima kasih, maka membunuhnya adalah kesalahannya sendiri. Terlebih lagi, mengambil kesempatan ini untuk membiarkan orang-orang gelisah di Shuzhou melompat keluar bersama dengan Lubu. Hanya dengan mencabut dan menyingkirkan mereka bersama-sama, kita bisa membuat Shuzhou benar-benar menjadi bersatu. Tuan Wen, Xiaopei adalah gerbang Shuzhou, sebuah titik pertahanan penting. Jika Anda bisa menempatkan pasukan di Xiaopei, maka jenderal Anda tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Jenderal Cao, jaga bicaramu. Tuan Xuande dengan baik hati menerima kita. Jika aku meminta kota lain, bukankah aku akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Tuan Wen, kekuatanmu mengguncang dunia. Siapa lagi selain dirimu yang bisa menenangkan Shuzhou? Tuan Wen, demi kebenaran, demi rakyat Shuzhou, tolong kesampingkan reputasi pribadimu. Sepertinya secara internal Shuzhou juga seperti pasir yang berserakan sebagai jenderal tua Shuzhou Cao Bao. Sangat tidak puas dengan Liu Bei? Liu Bei hanya beruntung menerima permintaan terakhir Tao Qian dalam hal pasukan dan keterampilan bela diri, di mana aku kalah darinya. Kenapa tidak ada yang menawariku tanah Yizhou malah? Feng Xian, oh Feng Xian, kau benar-benar tidak tahu diri. Tuan Xuande, aku merasa tidak enak. Tinggal di sini secara gratis Xiaopei adalah kota militer yang penting. Aku bersedia memimpin pasukan Bingzhou untuk berjaga di sana untuk berbagi beban Shuzhou. Aku dengan baik hati menerima Lubu. Namun Lubu ini sangat sombong, berani-beraninya dia meminta kota penting seperti Xiaopei. Aku akan menolaknya, Jenderal Feng Xian. Aku menghargai niat baikmu. Aku akan mengingatnya. Tapi Xiaopei adalah tempat yang sering terjadi peperangan. Menghadapi musuh dari berbagai arah. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana aku tega menempatkanmu dalam bahaya seperti itu? Sama sekali tidak. Apakah Tuan Xuande berpikir bahwa aku tidak bisa mempertahankan Xiaopei ini? Baiklah, aku mengundang kalian semua untuk berburu. Khususnya mengundang Tuan Xuande dan pejabat Shuzhou. Saat itu, biarkan pejabat sipil dan militer Shuzhou melihat dengan jelas kekuatanku. Lubu hahaha. Panahan yang hebat, kakak kedua. Markis Wen sangat berani, tak terkalahkan di dunia. Tuan Xuande, bagaimana pendapatmu tentang seni bela diri? Dari aku dan anak buahku. Jika kamu membiarkanku menjaga Xiaopei, aku bisa menjaga Shuzhou tetap aman. Feng Xian sangat berani. Aku mengagumimu. Tapi Xiaopei sangat penting, biarkan aku memikirkannya. Karena Tuan Xuande sulit memutuskan, mari serahkan pada surga. Seseorang. Tancapkan tombak ini 150 langkah dari sini. Jika aku mengenai cabang kecil tombak dengan satu panah, itu berarti surga mengizinkanku untuk menjaga Xiaopei. Jika meleset, aku akan segera menyerah. Dia tak benar-benar mengenainya. hahaha. Tuanku ikuti saja arusnya, setujui saja. Liu Bei. Kamu punya musuh kuat seperti Cao Cao dan Yuan Shu di luar dan si brutal Lubu di dalam. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Ahli strategi pencuri ini sombong dan kasar. Dia sudah menjadi ancaman besar. Jangan tidak sabar, Yun Chang. Siapa yang akan dihancurkan dewa, mereka buat gila dulu. Lubu akan segera mati, waktunya telah tiba.
Yang Mulia sangat baik hati. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyelamatkan rakyat kota kami. Terima kasih atas kerja keras kalian, Jenderal Keamanan Shuzhou. Sepenuhnya bergantung pada kalian. Jenderal, aku telah menghabiskan separuh hidupku dalam pertempuran kemanapun aku pergi. Aku sudah terbiasa melihat rakyat ketakutan, ngeri, menangis, dan marah. Hari ini benar-benar pertama kalinya dihormati seperti ini, Marquis Wen. Liu Bei sebelumnya di tempat berburu ditekan oleh keberanianmu, sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia ingin menggunakan hati rakyat untuk memenangkan kembali poin. Sangat munafik. Sikap seperti ini. Perilaku yang hanya peduli pada kebaikan dan kebenaran palsu. Pahlawan macam apa dia? Di dunia yang kacau ini, Hanya tombak di tanganku yang merupakan jalan yang benar. Bocah Liu Bei itu tidak memiliki jiwa pahlawan sama sekali. Perlakuan tuanku terhadap Lubu hari ini sudah sangat baik dan benar. Meskipun ambisi serigala Lubu sudah sangat jelas, Anda masih ingin mengajarinya. Di dunia yang kacau, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan keberanian brutal, tapi lebih membutuhkan hati rakyat. Aku hanya berharap Feng Xian bisa mengerti makna mendalam di balik ini dan bersikap baik. Hanya sayang sekali. Usaha keras tuanku ditakdirkan untuk sia-sia belaka. Lapor. Melapor kepada tuanku Yuan Shu telah mengumpulkan pasukan besar dan berbaris dengan gagah menuju Shuzhou. Pasukan Yuan Shu benar-benar memilih untuk menyerang saat ini. Tuanku, jika si Lubu itu benar-benar memiliki hati pengkhianat untuk menggigit balik, ini adalah kesempatan yang tepat yang telah dia tunggu-tunggu dengan pahit. Pasukan Yuan Shu sedang menekan perbatasan kita. Aku akan memimpin langsung pasukan untuk menghadapi musuh. Adapun untuk menjaga garis belakang, aku mengandalkan kalian semua. Adik ketiga, penasihat militer. Siapi tidak boleh jatuh. Tenang saja, kakak dengan aku, Zhang Yide. Di sini siapapun yang berani menyerang aku pastikan mereka tidak akan pernah kembali. Tuanku, fokuslah saja untuk mengalahkan musuh. Segala sesuatu di kota aku sudah merencanakannya. Marquis Wen, Jenderal Cao pertahanan di sekitar Siapi. Aku harap kalian berdua akan memberikan dukungan penuh. Apa yang Anda katakan, Yang Mulia? Kita berada di pihak yang sama. Aku pasti akan melindungi Shuzhou dan memastikan tidak ada yang salah. Yang Mulia bisa tenang. aku akan mempertahankannya sampai mati dan tidak akan mengecewakan Anda. Akting yang bagus. Mari kita lihat kapan kalian iblis dan monster akan menunjukkan warna asli kalian. Kong Tai, ini benar-benar anugerah. Marquis Wen, penundaan bisa menyebabkan masalah. Kita harus memindahkan pasukan segera. Anda memimpin langsung kavaleri Serigala Bingzhou dan menyerang dari Xiaopei langsung ke Siapi. Bagaimana keadaan di pihak Cao Bao? Cao Bao sudah setuju untuk berkoordinasi dengan kita dari dalam. Membuka gerbang kota dan membantu kita merebut kota. Zhang Fei memang berani, tapi dia itu tidak punya otak kasar. Liao Chen itu tidak lebih dari sarjana yang kaku. Tidak perlu disebut. Hahaha. Sampaikan perintahku, kumpulkan seluruh pasukan dan ratakan Siapi. Ahli strategi. Pengkhianat Lubu itu. Pasti merencanakan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk menunggunya untuk menyerang. Yide, tenanglah, aku sudah membuat persiapan. Mendekatlah dan dengarkan. Hahaha, brilian. Kita akan lakukan seperti yang dikatakan ahli strategi. Malam ini aku pasti akan menguliti orang-orang itu hidup-hidup. Setelah malam ini, Shuzhou akan menjadi milik Marquis Wen dan aku. Liu Bei, tunggu saja sampai kau menangis di luar. Jenderal Zhang Fei mengadakan perjamuan, mengundang semua pejabat sipil dan militer Shuzhou untuk minum di kediamannya malam ini. Katanya atas nama Tuan Liu untuk memberi penghargaan pada semua orang perjamuan. Kenapa harus malam ini? Jika aku tidak pergi, aku khawatir itu akan segera Menimbulkan kecurigaannya. dan menghancurkan rencana besar. Pergilah. Beritahu, utusan itu aku akan menghadiri perjamuan tepat waktu. Baik. Aku ingin melihat trik macam apa yang bisa dilakukan pencuri bermata belo itu.
Jenderal Chow. Sebelum kakakku pergi, dia menginstruksikanku untuk memperlakukan kalian semua dengan baik. Ayo. Habiskan. Jenderal ketiga. Aku benar-benar tidak bisa minum banyak. Jika aku meminum mangkuk ini, aku takut akan mempermalukan diriku sendiri. Tolong maafkan aku, Jenderal. Apa aku, Zhang Tua, bersulang dan kau tidak mau meminumnya? Apa kau tidak menghormatiku atau kau merasa bersalah? Jenderal ketiga, kau salah paham, mana berani aku. Prajurit. Ini apa maksudnya ini? Zhang Yide. Aku, Cao Bao, mengikuti Inspektur Tao selama bertahun-tahun berperang. Meski tak ada pencapaian, tapi aku sudah bekerja keras. Kau tidak punya bukti atas dasar apa kau menangkapku. Apakah ini yang disebut kebaikan Liu Xuande setelah merebut Shuzhou? Dia menyingkirkan para pembangkang dan mencelakai bawahan setia. Jenderal Chow adalah veteran Shuzhou. Bagaimana bisa ditangkap begitu saja? Yuan Shu masih mengincar kita. Dengan musuh kuat di depan, jika terjadi konflik internal, bukankah Shuzhou akan hancur? Jenderal Chow. Bukti yang kau inginkan ada di sini. Lihatlah, apakah ini tulisan tanganmu sendiri? Begitu kau keluar dari kediaman, aku mengirim orang untuk menggeledah rumahmu, kolusi rahasiamu dengan Lubu, berencana merebut Siapi. Semua surat-suratnya ada di sini sekarang. Beraninya kau menggeledah rumahku. Buktinya sudah sangat jelas, apalagi yang mau kau katakan. Ampun, ahli strategi ampun, Jenderal ketiga. Aku khilaf sesaat Chen Gong dan Lubu yang menghasutku, tolong. Demi Inspektur Tao, ampuni nyawaku yang malang ini. Lapor kepada Jenderal ketiga 10 mil di luar kota. Terlihat banyak pasukan dan kuda membawa panci kavaleri serigala Bingzhou. Pasukan Lubu telah mendekati tembok Siapi. Bajingan 3 marga itu datang cukup cepat. Prajurit bawa pengkhianat ini ke sel tahanan mati. Jaga dia ketat-ketat. Tunggu sampai kita menangkap Lubu, lalu kita urus bajingan 3 marga itu bersama-sama. Sudan ini dipimpin oleh Cao Bao, tokoh nomor 2 dari faksi Danyang. Cao Bao memberontak. Dia pasti juga terlibat. Jenderal ketiga, saya difitnah, saya dipaksa oleh Cao Bao, saya tidak punya pilihan. Hahaha, apa yang kalian lakukan Jenderal Shu adalah jenderal setia dan pemberani Shuzhou kita. Bagaimana kita bisa membiarkannya menderita ketidakadilan seperti ini? Jenderal ketiga, apa-apaan kamu? Jenderal Shu, saat Tuan Tao masih hidup, dia sangat menghargaimu. Dia bilang kamu dan prajurit elit Danyang itu semuanya setia dan benar. Sayang sekali kamu dipaksa oleh Cao Bao pengkhianat itu untuk memberontak. Kamu telah difitnah. Ya, petugas Chen melihat dengan jelas. Memang begitu adanya. Saya benar-benar setia kepada Tuan Liu. Saya tidak pernah ingin bersekongkol dengan Cao Bao. Sekarang, setelah Cao Bao ditangkap, jika Jenderal ingin sepenuhnya membersihkan kecurigaannya, kebetulan ada kesempatan untuk menebus kesalahan dengan melakukan pelayanan yang berjasa. Saya ingin tahu apakah Jenderal Shu bersedia menerimanya. Saya tidak akan ragu, bahkan jika saya mati 10.000 kali, saya sepenuhnya siap menerima perintah petugas Chen. Sudan. Bagaimana situasi di kota Marquis Wen? Ini adalah anugerah malam ini. Zhang Fei mengadakan perjamuan besar di Yamen. Dia sudah mabuk berat, sekarang tidak sadarkan diri. Jenderal Chow telah mengendalikan penjaga gerbang selatan. Dia memerintahkan saya untuk datang untuk meminta Anda segera masuk ke kota dan mengambil alih Siapi. Hahaha, orang kasar yang menyembelih babi dan menjual anggur tidak pantas menempati kota yang begitu besar. Ini adalah takdirku untuk mencapai hegemoni. Semua pasukan dengarkan perintahku. Ikuti aku untuk menginjak-injak Siapi. Tangkap Zhang Fei hidup-hidup. Serang. Tunggu, ada yang tidak beres. Di mana anak buah Cao Bao? Mundur, cepat mundur.
Ini jebakan. Dasar bajingan dari 3 ayah kakek Zhangmu telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Malam ini adalah hari kematianmu. Serang. Beraninya kamu membiarkanku pergi. Ini salah paham. Ini semua salah paham. Kakak Yide ku dengar, ada tentara pemberontak yang bikin onar di kota. Takut kamu kalah jumlah. Aku khusus membawa kavaleri serigala buru-buru ke sini malam-malam untuk bantu pertahankan kota. Aku sangat tulus. Bantu pertahankan kota, kamu pikir aku anak umur 3 tahun? Jenderal Feng Xian, berhentilah berakting Cao Bao sekarang. Sedang istirahat di penjara, dia memberitahu kami bagaimana kamu berencana untuk berkoordinasi di dalam dan luar. Dia mengakui setiap kata. Jenderal Zhang, aku bersedia menyerah asal kamu mengampuni nyawaku yang tak berharga ini. Aku Lu Fengxian bersedia mengakuimu sebagai ayah angkatku. Bah budak dengan 3 marga, apa kamu pantas memanggilku ayah angkat? Aku merasa jijik. Prajurit bawa orang yang pelin-pelan ini, orang bodoh ini ke hukuman mati. Tunggu kakak tertuaku kembali dengan kemenangan, lalu secara pribadi memenggal kepala anjing pencuri ini. Ahli strategi Lubu telah ditangkap. Sisa-sisa pasukannya masih ada di Xiaopei. Aku akan memimpin pasukan keluar dari kota sekarang dan menghabisi mereka semua. Zhang Liao dan Gao Shun, keduanya komandan langka dan pemberani di dunia kavaleri serigala Bingzhou itu, adalah pasukan elit yang merajalela di seluruh dunia. Jenderal Dewa dan pasukan surgawi seperti itu meninggalkannya pada orang tercela seperti Lubu. Benar-benar membuang-buang harta karun alam. Ahli strategi bermaksud menaklukkan mereka sepenuhnya. Baiklah, aku akan pergi menemui mereka sekarang. Ahli strategi. Marquis Wen ada di luar Xiapi, serangannya diblokir, ditahan oleh musuh, dia butuh bantuan segera. Apa Gao Shun kumpulkan pasukan sekarang, ikuti aku untuk membantunya. Baik, Pak Wen Yuan. Xiaopei adalah fondasi kita. Kita tidak boleh kehilangannya. Kamu harus mempertahankannya sampai mati, sampai kita kembali dengan kemenangan. Tenang saja, ahli strategi. Aku hidup dan mati bersama kota ini. Chen Gong termakan rencana ahli strategi. Oh tidak, penyergapan ini jebakan. Hahaha, Pak Tua Chen Gong, aku Zhang, sudah menunggumu, berikan nyawamu. Ahli strategi, pergi sampai mati, tidak ada jalan kembali, serang bersamaku. Akhirnya kembali. Wen Yuan buka gerbangnya. Bagaimana ini mungkin? Tuan Gong Tai, semoga kamu baik-baik saja. Liao Chen, kau bajingan keji. Ahli strategi kita dijebak. Chen Gong Lubu telah ditangkap hidup-hidup. Zhang Liao juga menjadi tawanan kalian sekarang, anjing liar, menyerahlah sekarang. Hahaha. Lubu harimau mengaum itu benar-benar hancur. Jenderal Zhang dan petugas Liao benar-benar memiliki cara sekuat guntur. Ancaman besar bagi Shuzhou telah dihilangkan. Seorang jenderal yang kalah tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika Zhang Fei ingin membunuhku, lakukan saja, jangan menghinaku. Wen Yuan adalah pria yang benar. Siapa yang mengikatnya begitu erat? Apa maksudmu dengan ini? Hei? Wen Yuan, nama keluargamu Zhang, nama keluargaku juga Zhang. Kita berasal dari klan yang sama. Mungkinkah kamu ingin merekrutku?
Wen Yuan Lubu berani tapi bodoh berubah-ubah dan tidak tahu berterima kasih mengikutinya benar-benar membuang-buang waktu. Sekarang kekuatannya hilang. Dengan semua keterampilanmu, mengapa tidak mengikuti kakakku untuk memulihkan dinasti Han? Aku bisa menyerah, tapi aku punya satu syarat. Kamu harus memperlakukan keluarga Markis Wen dengan baik, kalau tidak, aku lebih baik mati daripada tunduk. Tidak masalah, aku Zhang Tua, berjanji padamu. Hei, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku menasihatimu dengan kata-kata yang baik dan kamu berani pura-pura tuli dan bisu denganku. Karena Jenderal Gao tidak mau menyerah, tidak ada gunanya memaksanya. Bagaimana dengan ini? Biarkan saja dia pergi dan urus keluarga Lubu, bagaimana masih banyak waktu ke depan. Karena penasihat militer memohon untuknya, aku akan mengabaikan keledai keras kepala ini, bawa dia pergi. Tuanku, laporan mendesak dari Xiapi. Apa yang sebenarnya ditulis Tuan di surat itu? Mungkinkah terjadi sesuatu di Xiapi? Kabar sangat gembira. Bajingan Lubu itu sudah diurus Jenderal Zhang Liao dan ribuan kavaleri serigala Bing Zhou telah menyerah semuanya. Perwira Liao dan Jenderal ketiga telah mencapai jasa yang tak tertandingi. Saudaraku, Lubu punya sifat seperti serigala. Ding Yuan dan Dong Zhuo adalah contohnya. Karena kali ini dia telah ditangkap, kau tidak boleh menunjukkan belas kasihan wanita dan membiarkan ancaman ini. Lu Fengxian itu pemberani tak tertandingi di dunia. Jika dia bisa kugunakan, kenapa harus khawatir dinasti Han tidak bangkit? Sayang sekali. Orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak setia seperti itu tidak boleh dibiarkan. Jenderal Wen Yuan, denganmu bagaikan harimau bersayap. Seorang jenderal yang kalah Zhang Liao memberi hormat pada Tuan. Tuan Chen tidak gagal dalam misinya. Meskipun ahli strategi telah menyelesaikan krisis di belakang, 100.000 pasukan Yuanshu mengepung kota dengan ketat. Kita kalah jumlah, apa yang harus kita lakukan? Jenderal Guan, jangan khawatir. Meskipun Yuanshu punya banyak pasukan, mereka hanya ayam tanah liat dan anjing tembikar. Aku sudah punya rencana yang pasti akan melenyapkan 100.000 pasukannya. Aku tahu ahli strategi akan punya rencana brilian. Apa rencananya? Aku siap mendengarkan. Tuan, perubahan di Xiapi dan penangkapan Lubu. Yuanshu mungkin belum tahu, ini kesempatan kita untuk mengalahkan Yuanshu. Tak berguna, kalian semua tak berguna pasukan 100.000, bahkan tak bisa merebut tempat kecil seperti Guangling turun. Liu Bei pikir dia siapa? Hanya penjual sepatu dan penganyam tikar. Apa dia pantas menduduki Suzhou? Tuanku seorang jenderal meminta menghadap di luar perkemahan. Dia mengaku sebagai Zhang Liao di bawah komando Markis Wen Lubu. Bawahan Lubu. Apa yang dia lakukan di sini? Hahaha, aku mengerti, pasti Lubu itu ingin mendapat bagian. Cepat undang dia masuk. Zhang Liao memberi salam pada Tuan Yuan atas nama Markis Wen. Wen Yuan, tak perlu formalitas. Mengapa Lu Fengxian mengutusmu? Apa rencananya? Markis Wen bersedia bergabung dengan Tuan Yuan untuk mengalahkan Liu Bei dan membagi Suzhou. Oh, apa rencananya? Pertahanan Liu Bei semua di depan malam ini. Markis Wen akan memimpin kavaleri elit dari belakang untuk meluncurkan serangan kejutan pada Liu Bei. Saat itu, moral pasukan Guangling pasti kacau, tak mampu mempertahankan kedua sisi. Bagus, rencana bagus. Kembali dan beritahu Fengxian aku setuju. Pencuri tua Yuanshu itu benar-benar tertipu. Hahaha, surga membantuku. Bocah Liu Bei itu malam ini adalah saat kematianmu. Sampaikan perintah militerku. Siapkan pasukan untuk bertempur. Tunggu sampai pasukan Liu Bei kacau. Lalu manfaatkan kesempatan untuk menyerang. Tuanku, penasihat militer pencuri tua Yuanshu itu benar-benar tertipu. Tunggu sampai pasukan Yuan berpikir mereka menemukan kesempatan untuk menang. Dan keluar dengan kekuatan penuh. Dia pikir kita kacau oleh serangan kejutan Lubu. Kenyataannya, kita menunggu dengan santai. Untuk serangan balik di saat yang tepat, Yuanshu pasti akan kalah. Lapor tuanku, pengintai kita di depan melaporkan bahwa pasukan Liu Bei ada kebakaran hebat di belakang mereka. Formasi mereka benar-benar kacau dan mereka mundur dengan panik.
Hahaha, bagus sekali Lu Fengxian. Pasti berhasil. Si bodoh Liu Bei itu tidak bisa melindungi depan dan belakangnya. Secara bersamaan pasukannya berantakan. Selamat tuanku, selamat tuanku, ini adalah anugerah. Tampaknya surga sendiri ingin Anda mengambil Guangling dengan mudah dan menaklukkan seluruh Suzhou. Hahaha. Takdir berpihak padaku, takdir bersamaku. Yuan Gonglu di mana, Jiling? Di sini tuanku sampaikan perintahku. Semua pasukan, serang kalian, harus menangkap si bodoh Liu Bei itu hidup-hidup. Siapapun yang membiarkannya lolos akan membayar dengan kepala mereka. Baik tuanku. Semua pasukan serang. Tunggu, tuanku, tempat ini disebut Lembah Hulu Tebing. Di kedua sisi sangat curam. Ini adalah jebakan mematikan dalam peperangan. Jika musuh menyiapkan penyergapan di sini, pasukan kita akan hancur. Penyergapan lelucon macam apa ini saat ini? Liu Bei sedang dihajar oleh Lu Bu. Dari mana dia punya nyali untuk menyergap 100.000 pasukanku? Semua pasukan maju dengan kecepatan penuh. Serang. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya penyergapan ini? Cepat, lindungi Tuan mundur, cepat mundur. Yang di kereta adalah Yuan Shu. Tangkap Yuan Shu hidup-hidup. Jangan biarkan dia kabur. Halangi mereka. Cepat halangi mereka, tuanku. Kereta ini sasaran yang terlalu besar. Cepat naik gerobak keledai ini untuk kabur. Yang Hong aku berasal dari keluarga terpandang dengan 4 generasi pejabat tinggi. Bagaimana aku bisa naik kendaraan rendahan seperti ini? Tuanku, pergilah dulu, aku akan melindungi bagian belakang. Bunuh. Lu Bu, dasar kau bocah budak 3 marga, beraninya kau bersekongkol dengan Liu Bei untuk pura-pura menyerah dan menjebakku. Aku, Yuan Shu, bersumpah aku akan mencabik-cabikmu. Tuanku, aku terlambat menolongmu. Yan Xiang, cepat kerahkan pasukan di belakang. Aku akan menguliti Lu Bu hidup-hidup. Tuanku, Anda telah ditipu. Mata-mata mempertaruhkan nyawa untuk mengirim pesan pemberontakan Lu Bu gagal. Dia sudah ditangkap hidup-hidup oleh Zhang Fei di Xiapi. Ini semua jebakan Liu Bei. Liu Bei, si pembuat tikar dan penjual sandal, beraninya kau mempermainkanku, membuatku kehilangan Jiling. Aku bermusuhan denganmu. Memuaskan. Ahli strategi, rencana ini sungguh tak terduga. Pertempuran di Lembah Hulu membakar pasukan Yuan Shu 100.000 pasukan, membuat mereka menjatuhkan senjata dan baju zirah. Tuan, perencanaan strategis Anda tidak hanya menyelesaikan krisis di Guangling tetapi juga sangat merugikan. Yuan Shu memiliki Anda. Tuan sungguh seperti ikan di air. Kekuatan Yuan Shu sangat terluka kali ini. Lebih dari setengah 100.000 pasukan elitnya hilang. Bahkan Jenderal Jiling tewas dalam lautan api. Dalam jangka pendek, dia tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk merencanakan perebutan setengah inci wilayah Suzhou kita. Hebat juga Liu Bei. Hebat juga Liao Chen. Tak kusangka mereka mengalahkan Yuan Gonglu di Guangling pasukan 100.000. Hancur lebur sepenuhnya. Liao Chen. Dendam karena memanah putraku Cao Ang terukir di hatiku. Suatu hari nanti aku akan menginjak-injak Suzhou dan mencabik-cabikmu. Untuk dikorbankan demi roh putraku di surga. Yuan Gonglu memimpin 100.000 pasukan hanya untuk dikalahkan dan melarikan diri dengan kereta keledai. Kau benar-benar mempermalukan klan Yuan dari Runan, sangat memalukan. Tuanku tidak boleh meremehkan musuh. Kekuatan Liu Bei semakin berkembang. Jika pria ini mendapatkan pijakan yang kuat di Suzhou, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi tuanku di masa depan. Masuk akal. Tapi Liu Bei belum menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Saat ini musuh terbesarku masih Gongsun Zan di utara. Hancurkan Gongsun dulu, lalu berencana ke selatan. Melapor pada tuanku Zhangba dari Komandir Langya telah mengirim utusan yang menunggu di luar. Oh, Zhangba benar-benar mengirim seseorang untuk menemuiku. Bawa mereka masuk segera. Tuanku, Zhangba mengirim seseorang kali ini hanya kunjungan nama, tapi kenyataannya adalah ujian. Mengapa kau berkata begitu, ahli strategi? Tolong lihat, tuanku. Sekarang 5 komanderi, Suzhou, Pengcheng, Xiapi, Guangling, Donghai, semuanya di bawah kendali tuanku. Hanya komanderi Langya di utara,
yang diduduki oleh bandit Taishan seperti Zhang Ba bercokol dan mempertahankan wilayah ketundukan mereka pada Shuzhou hanyalah dalam nama saja. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Jangan khawatir, tuanku, aku punya rencana menundukkan bandit Taishan akan semudah membalikan telapak tangan. Selama masa Inspektur Tao Qian, bandit Gunung Tai sudah bertindak sendiri Dan mengandalkan pertahanan alami Gunung Tai. bersembunyi di antara Shuzhou dan Yanzhou bermain di dua sisi. Bagaimana bisa mudah untuk menundukkan mereka, tuanku? Anda bukan lagi orang yang hanya memiliki komanderi Shapi. Anda telah sepenuhnya mengendalikan Shuzhou sebagai gubernurnya. Sekarang, tuanku telah menangkap Lu Bu dan mengalahkan Yuan Shu, mengguncang dunia. Apalah arti bandit Gunung Tai bagi Anda? Brilian, ahli strategi saya, Deng, sudah mengerti maksud Anda dengan rencana menundukkan bandit Gunung Tai. Karena itu masalahnya, silakan Tuan Yuanlong. Tuanku bisa memerintahkan Lu Bu untuk dipenggal di depan umum dan menyuruh utusan Zhang Ba menontonnya. Ini pasti akan menakuti bandit Gunung Tai dan membuat mereka tunduk pada Anda. Bagus, perintahkan agar besok Lu Bu akan dieksekusi di depan umum di pasar. Untuk menyebarkan prestis Shuzhou dan mencegah siapapun di dalam atau di luar Shuzhou yang memiliki niat jahat. Tuan Chuande, Tuan Chuande. Ampuni nyawaku, aku mohon ingat persahabatan kita. Dan ampuni aku. Lu Fengxian, dasar kau bajingan tak tahu diuntung. Aku dengan baik hati menerimamu. Tapi kau diam-diam bersekongkol dengan Cao Bao mencoba menjerumuskan Shuzhou ke dalam perang lagi. Eksekusi dia. Tidak arah. Metode Liu Bei sangat kejam. Aku harus segera melapor ke ketua untuk segera tunduk. Jika tidak, kita semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Jenderal yang bersalah Zhang Ba menyapa Inspektur Liu dulu. Aku terlalu melebih-lebihkan diriku sendiri dan berani menentangmu. Sekarang aku menyadari kesalahanku. Mulai sekarang aku akan mengikuti petunjukmu. Oh, Xuan Gao, silakan berdiri. Jenderal Xuan Gao adalah pahlawan di masa kita. Sayang sekali saat mantan Inspektur Tao ada di sini. Dia tidak menempatkanmu di posisi penting. Kalau tidak, bagaimana mungkin Shuzhou menderita? Dari bencana perang Anda berwawasan luas. Aku akan berjanji setia kepadamu. Jalur sejarah akhirnya berubah. Pulih dari bandit Gunung Tai komandir hilangnya yang diduduki Tuan pada saat ini. Akhirnya beranjak dari inspektur boneka Shuzhou menjadi yang sebenarnya penguasa provinsi yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Lapor tuanku, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mata-mata melaporkan Cao Cao ada di Yanzhou, mengumpulkan pasukan dalam skala besar, kereta gandum. Tak ada habisnya pasukan mengarah langsung, tampaknya merencanakan melawan Shuzhou. Pasukan Cao Cao akan menyerang Shuzhou lagi. Apa yang harus kita lakukan? Yanzhou berubah terakhir kali Cao Cao baru saja mundur. Sekarang Shuzhou baru saja stabil. Dia benar-benar menyerang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Cao Cao mengumpulkan pasukan kali ini. Pasti untuk membalas dendam putranya. Ini pasti pertempuran sengit sampai mati. Cao aman. Kamu akhirnya bergerak lagi. Ahli strategi, pasukan Cao Cao mendesak perbatasan. Apa rencanamu untuk menghancurkan pengepungan? Jangan khawatir tuanku. Cao Cao sedang mengumpulkan pasukan besar di Yanzhou. Tujuan sebenarnya mungkin bukan Shuzhou sama sekali, tapi di sini di Yuzhou. Dia belum membalas kematian putranya dan dia berkomplot melawan Yuzhou? Pemberontakan di Yanzhou baru saja dipadamkan. Pondasi Cao Cao tidak stabil. Jika dia menyerang Shuzhou dengan paksa, dia akan terjebak dalam rawa. Bagaimana mungkin Cao Mengde melakukan hal bodoh seperti itu? Dia menekan Shuzhou, tapi sebenarnya ingin kita waspada untuk mengambil kesempatan menelan Yuzhou dan memperkuat dirinya sendiri. Aku mengerti. Tuanku, tanah Yuzhou tidak bisa diberikan kepada Cao Cao secara cuma-cuma, jadi tolong segera kirim pasukan. Tuanku, mulai dari Pei Guo untuk mengelola Yuzhou. Itu benar. Di masa lalu, mantan gubernur Shuzhou, Tao Qian pernah memohon untuk tuanku menjadi inspektur Yuzhou. Dalam hal itu tuanku mengirim pasukan ke Yuzhou sangat bisa dibenarkan. Bukan hanya itu. Setelah tuanku menaklukkan Pei Guo, Anda masih perlu melakukan satu hal-hal yang mengguncang bumi. Ahli strategi, bicaralah dengan cepat.
Ada apa? Feng Xian di Peiguo adalah kaisar Gaozu kampung halaman di mana dia membunuh ular putih dan memulai pemberontakan. Tuanku harus menyembah leluhur di sini dan mengumumkan kepada dunia ambisi untuk memulihkan dinasti Han. Jika demikian, orang-orang benar di dunia yang setia kepada dinasti Han pasti akan kembali seperti sungai ke laut dan semua bergabung dengan komando tuanku. Menyembah leluhur di kampung halaman Gaozu aku, Liu Bei, akhirnya menunggu hari ini. Pikirkan aku, Liu Bei, aku hanya pemuda yang malang di Zhuojun di masa lalu. Hari ini aku benar-benar bisa kembali ke tempat di mana Gaozu naik ke kekuasaan untuk menyembah leluhur. Sampaikan perintah militerku. Kumpulkan pasukan dan kuda, arahkan pedang ke Peizhou. Aku bersumpah untuk memulihkan dinasti Han dan membawa perdamaian ke dunia. Bersumpah untuk mengikuti tuanku sampai mati untuk memulihkan dinasti Han. Disinilah Gaozu membunuh ular itu dan mulai berkuasa. Jika kita menyerang dengan paksa, rakyat akan sangat menderita. Mana mungkin aku tega. Ketenaranmu sudah menyebar ke seluruh negeri. Kirim saja utusan, membawa surat pribadimu ke dalam kota. Mengimbau rasa keadilan mereka, dan mereka pasti akan menyerah tanpa perlawanan. Itu persis yang aku pikirkan, bawakan aku kuas dan tinta. Aku sudah lama mendengar kebaikanmu yang tak tertandingi. Penduduk Kabupaten Feng sudah menantikan kedatanganmu. Kami sekarang menyerahkan kota ini padamu dan menyambutmu masuk. Bagus, silakan berdiri. Perintahkan seluruh pasukan masuk ke kota. Jangan sakiti rakyat. Yang melanggar akan dihukum mati. Gaozu di atas sana, keturunanmu yang tidak berbakti. Liu Bei kembali ke Kabupaten Feng hari ini. Dinasti Han runtuh dan pengkhianat memberontak. Aku bersumpah dengan darah dan air mata untuk mengalahkan para pemberontak dan memulihkan dinasti Han. Angin kencang bertiup, awan terbang tinggi. Kekuatanku menyapu lautan saat aku pulang. Di mana aku bisa menemukan orang berani untuk menjaga tanah ini? Lapor tuanku Cao Ren telah memimpin pasukan besar ke Yuzhou, dilihat dari arah mereka. Mereka langsung menuju Kabupaten Chiao. Kabupaten Chiao itu kampung halaman Cao Cao tuanku. Cao Cao ingin menggunakan kampung halamannya, Kabupaten Kiao, sebagai basis strategis untuk memanfaatkan pengaruh klannya dan menelan seluruh Yuzhou. Apa rencananya? Tolong segera beri perintah untuk mengirim pasukan elit untuk mengalahkan Cao Ren dan merebut Kabupaten Chiao. Jenderal, pasukan kita sudah di gerbang kota. Kenapa belum memberi perintah serang? Kecepatan sangat penting dalam perang. Menyerang kota itu konyol. Kabupaten Chiao ini adalah kampung halaman klan Cao. Kota ini penuh kerabat dan orang sekampung. Tidak perlu menghunus sebilah pedang pun, hakim akan dengan patuh membuka gerbang dan menyambut kita masuk. Hahaha. Kabupaten Chiao menyambut Jenderal Cao pulang. Hahaha, kau pintar. Semua pasukan dengarkan, ikuti aku masuk kota. Jenderal, di belakang penyergapan tiba-tiba muncul dari belakang. Cepat tutup gerbang. Angkat jembatan tarik. Zhang Yide dari Yan ada di sini. Siapa yang berani menutup gerbang? Saudara-saudara, ikuti aku masuk kota. Mundur, cepat mundur. Tuanku, saya tidak becus Kabupaten Chiao. Kabupaten Chiao saya gagal merebutnya.
Apa Kabupaten Chao penuh dengan orang sekampung keluarga Chao kita, orang sekampung, kau sendiri memimpin pasukan besar. Bagaimana bisa kau tidak merebut Kabupaten Chao? Itu Liu Bei. Pasukan Liu Bei tiba-tiba menyerang dari belakang. Dia mengirim orang untuk memaksa merebut gerbang Kabupaten Chao. Liu Bei, kau pencuri bertelinga besar. Beraninya kau mencuri kampung halamanku Kabupaten Chao. Tuanku, saat ini seluruh Yuzhou pada dasarnya telah dibagi oleh tentara kita, dan tentara Chao kedua belah pihak saling berbatasan. Dan ada gesekan terus-menerus. Selanjutnya, aku khawatir kita akan segera menghadapi konfrontasi resmi. Jika hanya Chao Mengde saja, aku tidak akan takut. Tapi Cao Cao selalu berhubungan baik dengan Yuan Shao. Jika Yuan Shao mengirim pasukan untuk membantu, posisi terisolasi tentara kita mungkin sulit dipertahankan. Ya, Yuan Benchu sekarang panglima perang paling kuat di dunia. Pengaruhnya mencakup Qingyu, 4 provinsi Bing dan Ji dengan 1 juta tentara lapis baja. Fondasi kekuatannya tak terduga. Aku dengar bahkan yang arogan Gong Sunzan sekarang berada di tangan Yuan Shao mengalami kekalahan terus-menerus dan sepertinya diambang kehancuran. Tuanku, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ide cemerlang apa yang dimiliki penasihat militer? Hubungan baik antara Yuan dan Chao sudah berlalu. Sekarang kekuatan Cao Cao semakin kuat. Di mata Yuan Shao, Cao Cao sudah menjadi ancaman besar. Setelah Yuan Shao benar-benar mengalahkan Gong Sunzan, target berikutnya pasti Cao Cao bagaimana dia berani mengambil inisiatif untuk bermusuhan dengan kita. Lapor berita mendesak dari Chang'an. Kaisar Xian dari Han Liuxie akan kembali ke timur ke Luoyang dalam beberapa hari. Sebuah dekrit eksplisit telah dikeluarkan, memerintahkan semua panglima perang di dunia untuk bergegas ke ibu kota melindungi Kaisar. Kaisar kembali ke timur. Ini dia Chao Mengde membawa Kaisar untuk memerintah para panglima perang. Dan ini akan menjadi awalnya Yuan dan Chao benar-benar saling berbalik arah. Kaisar sedang dalam bahaya. Inilah saatnya kita, klan Kekaisaran Han harus menunjukkan kesetiaan dan mati untuknya. Kumpulkan pasukan. Kumpulkan pasukan segera pergi ke Luoyang untuk melindungi Yang Mulia. Anda tidak bisa melakukan ini, tuanku, sama sekali tidak. Apakah Anda mencoba menghentikan saya menyelamatkan Yang Mulia, ahli strategi? Suzhou berjarak ribuan mil dari Luoyang. Dengan Yanzhou milik Cao Cao di antaranya, bagaimana dia bisa membiarkan pasukan kita melintasi perbatasan? Saya, Bei, adalah keturunan Pangeran Jing dari Zhongshan. Kaisar telah mengeluarkan dekrit sambil menangis darah. Bahkan jika ada gunung pedang dan lautan api di depan, bahkan jika pasukan berat, Cao menghalangi jalan, saya harus mempertaruhkan nyawa saya untuk mencoba. Kalau begitu, saya tidak akan lagi menghalangi Anda. Lapor kepada tuanku. Pasukan kita sepenuhnya diblokir oleh pasukan Yanzhou. Cao Cao telah mendahului kita menyambut Kaisar. Dia memindahkan kereta Kaisar ke Kabupaten Shu dan mengubah namanya menjadi Shudu. Cao Cao mengangkat dirinya sendiri sebagai Menteri Pekerjaan Han Agung menjalankan kekuasaan Perdana Menteri. Dan mengangkat Yuan Shao sebagai jenderal besar sekarang. Dari atas ke bawah di pengadilan, semuanya diputuskan oleh Cao Cao sendiri. Menyandera Kaisar untuk memerintah para bangsawan kebenaran dunia ini telah sepenuhnya jatuh ke tangan pengkhianat Cao. Lagi pula kita terlambat selangkah. Yuan Long, mengapa Anda begitu murung, tuanku? Cao Cao mungkin tampak mengesankan sekarang, tapi dia sebenarnya kelelahan, seperti duduk di atas gunung berapi. Cao Cao memonopoli kekuasaan. Bagaimana mungkin Yuan Benchu menelan kemarahan ini? Posisi jenderal besar ini sama sekali tidak bisa menenangkannya. Yuan Shao sekarang sangat tidak puas dengan Cao Cao. Lagi pula Kaisar dan pejabat istana yang dikendalikan secara paksa oleh Cao Cao. Apakah mereka akan rela menjadi boneka di tangan Chao Mengde? Dibandingkan dengan memperhatikan Cao Cao kekacauan ini, pasukan kita memiliki hal yang lebih penting dan masalah yang lebih mendesak saat ini. Katakan padaku dengan cepat, ahli strategi, ada apa? Runan. Yuan Shu. Prioritas utama pasukan kita saat ini pastinya bukan bentrok langsung dengan Cao Cao, tapi mengalahkan Yuan Shu sepenuhnya. Ahli strategi. Meskipun Yuan Shu menderita kekalahan besar di Lembah Hulu, kelabang mati tapi tidak pernah jatuh. Dia masih memiliki banyak tanah subur dengan pasukan dan perbekalan yang melimpah untuk menyerangnya dengan paksa. Saya khawatir. Zizhong,
Kamu terlalu khawatir. Tepat karena wilayahnya luas dan kekuatannya besar, jika pasukan kita bisa mengalahkannya dalam satu serangan, rampasan kaya yang kita peroleh akan cukup untuk mendukung tuanku hegemoni. Karena kamu berbicara dengan kepastian seperti itu, ahli strategi, mungkinkah kamu sudah punya rencana untuk mengalahkan musuh? Yuan Shu hanyalah tulang kering, di kuburan cepat atau lambat, dia akan ditangkap oleh pasukan kita. Mengapa kamu begitu percaya diri, ahli strategi? Tolong lihat tuanku, ini adalah intelijen yang baru saja dikirim kembali oleh mata-mata kita. Fenomena aneh tiba-tiba muncul di Huainan, seekor naga muncul dari air. Dan burung-burung menguntungkan turun ke dunia. Di bawah pemerintahan Yuan Shu, tanda-tanda menguntungkan seperti itu sering terjadi. Naga adalah simbol seorang kaisar tuanku. Menurutmu siapa yang mengarang tanda-tanda menguntungkan yang tidak masuk akal ini? Siapa yang mengarangnya? Yuan Shu meramu tanda-tanda menguntungkan palsu ini hanya untuk membuka jalan bagi satu hal. Dia akan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar berikutnya. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Jika dia berani melakukan tindakan sombong seperti itu, dia pasti akan ditinggalkan oleh para pengikutnya dan diserang oleh semua orang di dunia, kecuali Yuan Shu gila, bahkan dengan keberanian 10 kali lipat dia tidak akan berani. Semuanya, kalian terlalu menghargainya, pria ini. Yuan Shu adalah orang bodoh yang tidak berguna dengan ambisi besar, tapi sedikit bakat. Dia hanya akan lebih bodoh dari yang bisa kamu bayangkan. Tuanku segera setelah Yuan Shu mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar pasukan kita, bisa mengambil kesempatan untuk dengan benar mengalahkannya dan merebut seluruh wilayah Huainan sepintas, lalu merebut seluruh wilayah Huainan. Kemudian kita bisa merencanakan melawan provinsi Jing dan Yi. Dengan cara ini, kita bisa mendominasi selatan dan sepenuhnya meletakkan dasar untuk hegemoni tuanku. Selamat ayah angkat saya dengan ini mempersembahkan stempel giok kekaisaran. Dengan artefak dewa ini di tangan Anda sekarang bisa menyatakan diri sebagai kaisar. Stempel giok kekaisaran hahaha mandat surga adalah milikku, mandat surga adalah milikku. Dia yang menggantikan Han adalah Dang Tugao saya. Yuan Shu akan menjadi ini mulai hari ini Kaisar Zong. Hidup kaisar, saya akan pergi sekarang. Pencuri Yuan, saya tidak ragu untuk memanggilmu pengkhianat pemberontak ayah angkatku, dan bahkan menyerahkan stempel yang dibayar ayahku dengan nyawanya, untuk akhirnya memenangkan kesempatan untuk melepaskan diri darimu dan berkembang sendiri. Jiangdong pasti akan menjadi wilayah keluarga Sun kita. Dinasti Han telah kehilangan kebajikannya, takdirnya telah habis. Hari ini saya menerima mandat surga untuk mendirikan Zong besar. Sebagai Kaisar Zong dinasti Zong besar, saya akan bertahan untuk generasi yang akan datang. Idiot. Dia benar-benar tidak punya harapan bodoh. Berani menyatakan dirinya sebagai kaisar saat ini, klan Yuan saya pasti akan sangat menderita karena ini. Mayat membusuk di kuburan berani menyebut dirinya putra surga. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Sampaikan pesanku. Segera kirimkan peringatan kepada kaisar dan keluarkan dekrit untuk memanggil semua pahlawan di dunia untuk bersama-sama menyerang pengkhianat Yuan Shu. Perampasan kekuasaan pengkhianat Yuan membuat marah manusia dan dewa. Semua pasukan, dengarkan perintahku, ikuti saya dalam ekspedisi ke Huainan untuk melakukan perang salib melawan yang tidak setia. Ayah aku tidak mengerti si tua bangka Yuan Shu itu mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar. Orang-orang yang seharusnya cemas adalah pihak istana. Selama dinasti Zong masih ada keluarga kerajaan Han, akan kehilangan seluruh wibawanya dan tidak akan lagi punya muka untuk menentangmu, ayah. Bukankah ini hal yang baik? Bodoh. Apa kamu pikir aku bersusah payah mendukung istana ini dengan pasukan dan persediaan hanya untuk melihat mereka menjadi bahan tertawaan? Aku menggunakan kaisar untuk memerintah para penguasa feodal. Jika orang-orang di dunia tidak lagi menghormati keluarga kerajaan Han, papan nama emas di tanganku ini akan menjadi sangat turun nilainya. Saat itu semua usaha kita untuk mendukung istana akan sia-sia belaka. Aku lamban berpikir dan gagal melihat pandangan jauh ke depanmu, ayah. Tuan muda, bukan hanya itu perang melawan Yuan Shu. Sebenarnya adalah anugerah jika tuan kita bisa menjadi yang pertama untuk mengalahkan Yuan Shu dan merebut tanah suburnya di Huainan.
kekuatan pasukan kita pasti akan melonjak. Saat itu tuan kita tidak hanya akan bisa dengan mudah menghancurkan Liu Bei, tapi juga memiliki modal untuk menyaingi yang terkuat di dunia saat ini, Yuan Shao. Tepat sekali. Sampaikan perintah pasukan akan segera berbaris. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan daging gemuk ini jatuh ke tangan orang lain. Lapor pesan darurat. Bicara. Melapor kepada Menteri Pekerjaan. Bahkan sebelum Anda mengeluarkan perintah kepada dunia untuk meluncurkan perang melawan Yuan Shu, Liu Bei sudah secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyerang Huainan. Pasukan Liu Bei tak terhentikan, berbagai daerah telah ditundukkan oleh manifestonya dan telah menyerah satu persatu. Sekarang pasukan Shuzhou sudah mendekati Shouchun. Apa tidak mungkin? Kita baru saja mendapat beritanya, mengumpulkan pasukan dan persediaan. Untuk ekspedisi mungkin membutuhkan setidaknya lebih dari sebulan. Waktu persiapan. Bagaimana bisa Liu Bei bereaksi begitu cepat? Bajingan. Aku ini Kaisar Zong yang dipilih oleh langit Liu Bei, cuma tukang tenun tikar dan penjual sandal bocah itu. Berani-beraninya dia kirim pasukan serang aku. Siapa di antara kalian yang berani hadapi Liu Bei di medan perang, bawa pencuri telinga besar itu padaku, tangkap dia hidup-hidup. Sebelumnya 100.000 pasukan kita sudah habis dibantai. Bahkan Jenderal Jiling mati di medan perang. Sekarang Liu Bei punya prajurit dan kuda yang kuat. Siapapun yang pergi cuma cari mati Liu Xun. Aku perintahkan kau pimpin pasukan sekarang juga. Kau harus pukul mundur Liu Bei. Kalau ada yang salah, bawa kepalamu padaku. Hamba-hamba laksanakan perintah. Penasihat militer ini, Xia Cai, ini benteng terakhir sebelum sampai di Shouchun, serangan paksa bisa makan banyak korban. Gimana kita hancurkan kebuntuan ini? Jangan khawatir, tuanku Anda bisa perintahkan pemanah untuk tembakkan surat desakan menyerah ke dalam kota. Walaupun jenderal yang bertahan keras kepala nggak mau nyerah, itu pasti akan goyahkan mental mereka. Disetujui. Pasukan Liu dari Shuzhou sudah menang terus-terusan. Gimana mungkin kita bisa pertahankan kota Xiachai ini? Pasukan besar Liu Bei sedang menuju kita. Kita nggak mungkin bisa melawan kalau keluarga aku nggak ada di Shouchun semua. Aku pasti sudah buka gerbang dan menyerah dari dulu. Ikat dia lebih kencang, jangan sampai dia lepas. Kalian memberontak, apa yang mau kalian lakukan? Maaf, Jenderal. Kami nggak mau ikut Yuan Shu, si pengkhianat Han itu, ke liang kubur. Pasukan tuanku bertarung demi keadilan, mengikuti mandat dari langit kemanapun pergi. Musuh lari begitu melihat, itu sudah sewajarnya. Bagus, sampaikan perintahku, segera ambil alih kota, jangan lakukan pelanggaran sekecil apapun pada warga. Siapapun yang berani ganggu rakyat akan dieksekusi. Yang mulia, tolong dengarkan saya. Saya sangat membenci pengkhianat Yuan Shu itu, sampai ke tulang. Sudah lama saya ingin menyerah pada Anda. Tapi sayangnya keluarga saya ada di Shouchun. Jika saya menyerah begitu saja, saya khawatir tiran itu akan menghabisi seluruh keluarga saya. Karena jenderal punya niat seperti itu, apakah Anda bersedia mengemban tugas penting? Apa maksud Anda, Tuan? Ini tidak hanya akan menyelamatkan keluarga Anda di Shouchun, tapi juga memungkinkan Anda menebus kesalahan dan mendapatkan gelar dan kehormatan untuk keluarga Anda. Saya akan menerjang api dan air tanpa ragu, tolong bicara langsung, Tuan. Buka gerbangnya. Saya Liu Xun Xiachai diserang oleh pasukan musuh, saya berhasil lolos. Saya harus bertemu Yang Mulia. Mohon tunggu sebentar. Jenderal, ini masalah serius. Saya tidak berani mengambil keputusan, saya akan segera melapor ke Yang Mulia. Kabar jatuhnya Xiachai belum sampai ke Shouchun. Jika saya bisa mengelabui mereka agar membuka gerbang dan membantu Tuan Liu merebut Shouchun, keluarga saya tidak hanya akan aman, tapi saya juga akan meraih pencapaian besar. Yang Mulia,
Jenderal Liu Xun telah kembali dengan sisa pasukannya. Dia bilang Xia Cai telah jatuh. Tidak berguna, mereka semua hanya sekumpulan orang tidak berguna. Sampaikan perintahku, suruh dia masuk ke sini segera dan minta maaf padaku. Aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Masuk ke kota. Serang. Terlalu banyak pemberontak. Kita tidak bisa menahan mereka. Kakak besarku ada di sini. Bunuh. Yuan Shu brengsek itu tidak tahu tempatnya berakhir seperti ini. Dia yang membawanya sendiri. Selamat tuanku, karena telah merebut turunan, dengan fondasi seperti ini sekarang, kita bisa maju atau mundur sesuka hati. Sudah cukup untuk duduk dan menonton dunia. Bangkit dan jatuh Anda salah. Tuan, tujuanku adalah untuk mendamaikan seluruh dunia. Bahkan dengan fondasi ini, aku tidak akan pernah puas dengan kenyamanan. Dengan tuan sepertimu, ini benar-benar berkah bagi dunia. Aku tidak akan menyerah. Aku masih punya istana ini, pertahankan sampai mati yang mulia. Kita dikelilingi oleh pasukan berat di luar. Gudang tidak memiliki gandum. Apa yang kita pertahankan? Apa yang kita makan? Tutup mulutmu. Aku adalah putra langit, cepat bawakan aku air madu. Aku ingin minum air madu. Yang mulia, di mana ada air madu yang tersisa sekarang hanya ada air darah. Melapor kepada Yang Mulia pesan dari Liu Bei. Apa yang dia katakan? Liu Bei berkata untuk menjaga martabat Anda dan mengakhiri hidup Anda sendiri. Hahaha, bagus. Liu Bei memang orang yang jujur. Aku adalah Kaisar Zhong Besar. Tembok Shouchun tinggi dan kuat. Jika Liu Bei berpikir, dia bisa menghancurkan kota itu tidak akan selesai dalam semalam. Anda benar sekali, tuanku. Pasukan Liu Bei telah menyerang selama berhari-hari. Mereka pasti kelelahan. Jika pasukan kita menemukan momen yang tepat dan menyerang seperti kilat, kita pasti akan memberikan kerugian besar padanya. Dalam kampanye melawan Yuan Shu bukan tentang siapa yang bergerak paling cepat, tapi siapa yang tertawa terakhir. Semua pasukan, dengarkan perintahku. Bongkar perkemahan dan bergerak. Lapor tuanku, berita mendesak dari Xu Chun, kenapa panik? Pasukan Liu Bei telah menembus Shouchun Yuan Shu bunuh diri di istana. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Ini baru sebulan lebih sedikit. Yuan Shu memiliki 100.000 pasukan. Bahkan jika mereka 100.000 bakpao, butuh setengah bulan bagi Liu Bei untuk memakan semuanya. Tuanku, Seperti yang terjadi sekarang, sayap Liu Bei sudah tumbuh sepenuhnya. Dia telah sepenuhnya menjadi musuh terbesar kita. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Yuan Shao. Yuan Shu tidak berguna. Babi bodoh itu, dia benar-benar menghilangkan wajah keluarga Yuan. Tolong tenang, tuanku. Yuan Shu pantas mati. Tapi dia pikir dia siapa untuk menelan Huainan begitu cepat. Tuanku, kejatuhan Yuan Shu adalah masalah kecil. Kekuatan Liu Bei yang tumbuh adalah ancaman nyata. Liu Bei saat ini 100 kali lebih merepotkan daripada Gongsun Zan di Yuzhou. Tuanku, saya bersedia memimpin 100.000 pasukan elit untuk melawan Liu Bei. Dan membawa kepala pencuri bertelinga besar itu kepada Anda. Tidak pantas. Bajingan Gongsun Zan itu saat ini bersembunyi di Yijing. Dia belum sepenuhnya dimusnahkan. Membuatku merasa seperti ada duri di punggungku. Jika saya secara pribadi memimpin pasukan melawan Liu Bei sekarang, itu pasti akan memberi Gongsun Zan kesempatan. Tuanku, karena memang begitu. Mengapa tidak meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Tepat sekali, Cao Aman tidak akan pernah duduk diam dan melihat Liu Bei menjadi kuat. Sampaikan pesanan segera, kirim pasukan, kuda, dan perbekalan dari perbendaharaan dan kirim mereka ke Yanzhou. Biarkan Cao Cao dan Liu Bei bertarung sampai mati. Ayah, Liu Bei baru saja mengalahkan Yuan Shu. Pasukannya saat ini sedang di puncak kekuatan, momentum mereka belum mereda.
Berperang sekarang, bukankah itu bertentangan dengan strategi militer prinsip menghindari titik kuat musuh? Strategi militer. Mereka yang diajarkan oleh strategi militer semuanya bodoh. Tuan muda, Liu Bei baru saja merebut Huainan, pondasinya belum stabil. Jika kita tidak menyerang sekarang, setelah dia sepenuhnya menguasai wilayah barunya, kekuatannya akan meroket. Pada saat itu, jika kita ingin mengalahkannya, itu akan sesulit naik ke surga. Wenruo, apakah ada pergerakan dari pihak Yuan Benchu? Melapor pada tuanku Yuan Shao belum menggerakkan satu prajurit pun, dia hanya mengirim 100.000 dan perbekalan. Untuk mendukung kebutuhan militer pasukan kita. Orang bodoh ini tidak layak untuk diajak bersekongkol. Pencuri bertelinga besar, Liu Bei itu sudah menjadi kekuatan yang tangguh, dan Yuan Shao bahkan sekarang masih menolak mengirim pasukan untuk menghadapinya, malah membiarkannya tumbuh lebih kuat. Jika dia berakhir sebagai tawanan Liu Bei di masa depan, dia pantas mendapatkannya. Menurut pendapatku, di mata Yuan Benchu, Anda dan Liu Bei adalah musuh bebuyutannya. Dengan mengirimkan perbekalan, dia hanya ingin melihat kita berdua bertarung untuk melemahkan kedua belah pihak secara bersamaan. Bodoh, sampaikan perintahku pasukan segera membongkar kemah. Aku akan meratakan Shuzhou sendiri. Tuanku, tolong lihatlah. Inilah yang saya perintahkan untuk diperbaiki dan dibangun. Dibandingkan dengan bajak poros lurus sebelumnya, bajak poros melengkung. Jauh lebih fleksibel untuk dioperasikan. Tidak hanya sangat meningkatkan efisiensi kerja para petani, itu juga secara signifikan mengurangi Beban fisik pada lembu pembajak luar biasa, Tuan. Anda benar-benar dewa. Dengan alat ajaib seperti itu, mengapa rakyat Shuzhou harus khawatir tentang lumbung yang kosong? Sejak saya datang ke era ini, saya tidak hanya akan membantu tuanku menstabilkan dunia, tetapi juga melakukan hal-hal yang lebih praktis yang bermanfaat bagi negara dan rakyat. Melapor pada tuanku Cao Cao secara pribadi memimpin pasukan besar untuk menyerang Shuzhou. Tuanku, di masa lalu, Cao Cao menggunakan alasan balas dendam untuk membantai ratusan ribu orang di Shuzhou. Bahkan tikus pun tidak luput untuk perseteruan darah yang begitu dalam. Hari ini kita harus membuatnya membayar dengan darah Tuan Chen, benar sekali. Sekarang dia berani menyerang wilayah Shuzhou kita lagi. Kita harus memastikan dia tidak pernah kembali. Cao Cao sia-sia mencoba menyerang saat pasukan kita baru saja merebut Huainan. Tapi dia tidak tahu pasukan kita sudah terlahir kembali. Kali ini kita harus membuatnya membayar mahal dan menderita kekalahan telak. Kakak, tombak ularku sudah lama haus, beri aku 30.000 pasukan elit, dan aku akan memenggal kepala Cao Aman untuk dijadikan peace pot. Adik ketiga, jangan gegabah. Kakak, aku bersedia menjadi garda depan. Aku pasti akan memenggal jenderal musuh dan mengalahkan pasukannya. Tuanku, mengingat masa lalu, ketika semua orang di Shuzhou mendengar pasukan Cao Cao datang, mereka semua ketakutan, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Sekarang mereka bersukacita mendengar berita perang. Dengan moral setinggi pelangi di dunia saat ini, kekuatan tuanku hanya berada di bawah Yuan Shao, menjadikanmu panglima perang terbesar kedua. Para jenderal, dengarkan perintahku. Mereka yang menyerang Shuzhou kita harus dihancurkan dan dikalahkan. Seluruh pasukan akan segera berbaris ke Pengcheng untuk melawan pasukan Cao. Liu Bei, bocah tengik. Aku di sini atas titah kaisar untuk menumpas pemberontakan. Beraninya kau membangkang perintah kerajaan dan melawan pasukan kekaisaran. Menyebut dirimu keturunan dinasti Han, kau benar-benar pengkhianat. Ahli strategi itu benar. Cao Cao memang menggunakan nama kaisar untuk menekanku. Tuanku, saat dua pasukan berhadapan, perang urat saraf adalah yang utama, tuanku. Anda bisa menggunakan megafon ini untuk mengungkap kelemahannya. Ini pasti akan mengganggu moral mereka. Cao Aman, kau mengaku sebagai Perdana Menteri Han, tapi kau sebenarnya pengkhianat. Han menyandera kaisar untuk memerintah para bangsawan. Kau tak lebih dari keturunan Kasim tanpa kebajikan sama sekali. Dan kau membantai Shuzhou di masa lalu. Kemanapun kau pergi, bahkan ayam atau anjing pun tidak luput. Sungai Si berhenti mengalir karenanya. Perbuatan jahatmu sudah penuh dewa dan manusia mengutukmu. Bunuh, bunuh, bunuh. Hari ini, aku, Liu Bei, mengikuti kehendak surga untuk menyerang pasukanmu yang tidak adil dengan pasukan yang benar. Kau, Cao Akang, pasti akan binasa di sini. Hahaha, keberanian buta hanya omong besar. Seluruh pasukan dirikan kemah di sini.
Kau membunuhku, Liu Bei si telinga besar. Pengkhianat itu membunuhku. Perdana Menteri, Perdana Menteri. Ada apa cepat? Panggil dokter militer. Perdana Menteri pingsan. Baiklah, jangan panik. Perdana Menteri Anda baik-baik saja. Aku hanya bermain peran mengalahkannya di permainannya sendiri. Si telinga besar bajingan Liu Bei berpikir beberapa kata berbisa bisa menggoyahkan moral pasukanku. Melihat barisan kita kacau, dia pasti akan menyerbu kamp kita malam ini. Sampaikan perintahku, siapkan penyergapan di kamp malam ini. Selama Liu Bei berani datang, kita akan menghabisi mereka semua. Rencana brilian Perdana Menteri aku akan segera mengaturnya. Ya. Perdana Menteri, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Sakit sekali. Bocah Liu Bei itu berani-beraninya dia mempermalukanku seperti ini keterlaluan. Sakit kepalaku benar-benar kambuh. Hahaha, sangat memuaskan. Rencana ahli strategi sangat brilian, membuat Cao Cao setengah mati karena marah karma berlaku. Cao Cao membantai kota dengan utang darah menderita penghinaan seperti ini hari ini benar-benar pembalasan surga. Tuanku, kami telah mengetahuinya. Cao Cao kembali ke camp dengan marah dan pingsan di tempat. Sekarang camp Cao kacau balau, para prajurit panik. Apakah ini benar? Sungguh anugerah saudaraku. Tunggu apa lagi, serang saat dia lemah. Aku akan memimpin 5.000 kavaleri elit untuk menginjak-injak kamp Cao malam ini dan menangkap Cao aman hidup-hidup. Aku akan pergi bersamamu. Bersedia mengikuti jenderal untuk menginjak-injak kamp Cao tidak? Ahli strategi, pengkhianat Cao sekarang sakit dan pasukannya dalam kekacauan. Ini adalah kesempatan besar untuk mengalahkan musuh. Mengapa Anda berbicara untuk menghentikan kami? Ya, ahli strategi. Ini adalah kesempatan dikirim oleh surga. Jika kita tidak mengirim pasukan sekarang, akan terlambat. Bolehkah saya bertanya kepada Anda semua, karena semua orang berpikir malam ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang kemah mereka, tidakkah Cao Cao juga memikirkannya? Dia memiliki penasihat yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkannya? Apakah maksud ahli strategi kemah Cao pasti akan bersiap malam ini? Cao Cao pada dasarnya licik. Ini jelas merupakan kelemahan yang sengaja dia tunjukkan untuk memancing kita masuk. Jika kita pergi untuk menyerang kemah malam ini, kita pasti akan jatuh ke dalam penyergapan. Apakah kita hanya akan menatap kosong dan tidak melakukan apa-apa? Ini membuatku sesak, Laojang. Karena Cao Cao ingin memancing kita masuk, maka kita akan mengalahkannya di permainannya sendiri. Mengalahkannya di permainannya sendiri? Ahli strategi, tolong bicara cepat apa yang harus kita lakukan. Karena Cao Cao berpura-pura pingsan, maka kita mungkin juga ikut bermain. Segera kirim orang untuk menyebarkan berita kemana-mana. Katakan saja sakit kepala Cao Cao kambuh. Dan dia diambang kematian. Segera setelah berita ini keluar, pasukan Cao pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Trik ahli strategi ini brilian. Bukan hanya itu. Berita ini tidak boleh terbatas pada kemah Cao. Tuanku, segera kirim semua mata-mata untuk segera mengirimkan berita kematian Cao Cao semalaman ke Yanzhou dan ke Xi'an. Luar biasa. Rencana ini sangat luar biasa. Pengkhianat Cao biasanya menyandera kaisar untuk memerintah para bangsawan. Istana Kekaisaran Xuchang telah lama tidak puas dengan Cao Cao dan membencinya sampai ke tulang. Sekarang setelah Cao Cao pergi dengan 100.000 pasukan, begitu mereka mendapat berita kematiannya, para pejabat istana kekaisaran pasti akan mengambil kesempatan untuk memberontak. Pada saat itu bagian belakang pengkhianat Cao pasti akan berada dalam kekacauan besar dan pergolakan besar akan terjadi. Bagus, kita akan mengikuti rencana ahli strategi. Sebarkan berita kematian Cao Cao yang akan datang semalaman di seluruh dataran tengah. Aku ingin halaman belakangnya terbakar dan runtuh tanpa perlawanan. Belum lagi. Putra sulung sah Cao Cao, Cao Ang meninggal muda. Sekarang dia punya Cao Pi, Cao Ji, dan Cao Zhang. Semuanya mengincar posisi pewaris dengan penuh ambisi. Begitu berita ini sampai, ketiga saudara ini untuk merebut posisi pasti akan saling bertarung. Saat waktunya tiba, situasi di Yanzhou hanya akan lebih kacau daripada Xuchang. Rencana ahli strategi benar-benar pembunuhan mematikan tanpa darah. Rencananya bagus, tapi bagiku, Zhang tombak ular ini tidak ada tempat untuk digunakan. Tanganku gatal.
Karena tangan Jenderal Yide gatal, maka malam ini kita akan menyerang camp. Tapi serangan camp ini adalah serangan palsu. Jenderal, pimpin saja pasukannya untuk memukul genderang dan berteriak di luar camp Chow. Sama sekali jangan menyerang dengan paksa. Sekarang di pasukan Chow, rumor menyebar di mana-mana. Jika kita membuat pertunjukan besar menyerang camp dan Chow bersembunyi dan tidak keluar, prajurit Chow akan sangat percaya dia tidak akan hidup lama. Ahli strategi. Jika Chow si pencuri untuk menstabilkan situasi maju secara pribadi untuk menenangkan moral pasukan, bukankah rencana rumor ini akan hancur? Yun Chang terlalu khawatir jika dia benar-benar berani muncul di depan, maka kita akan bilang dia memaksakan tubuhnya yang sakit. Pasukan Chow hanya akan berpikir dia menggertak. Tapi sebenarnya sakit parah dan mendapat lonjakan energi terakhir sebelum mati. Hahaha, Chow si pencuri pikir dia pintar. Kali ini dia kena pisau kalau menjulurkan kepalanya dan kena pisau kalau menariknya. Dia benar-benar terjebak dalam dilema. Jaring besar sudah ditebar. Penyergapan di semua sisi sudah diatur. Liu Bei, bocah nakal. Aku ingin lihat bagaimana kau mati malam ini. Tuanku, ini gawat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Zhongde, kenapa kau panik sekali? Tuanku sekarang menyebar di pasukan bahwa setelah tuanku kembali ke camp sakit kepala Anda kumat dan Anda pingsan dan bahwa Anda tidak akan hidup lama. Hahaha, bagus, sangat bagus. Bahkan prajurit kita sendiri percaya itu benar. Bocah Liu Bei itu pasti akan jatuh ke dalam perangkap tanpa ragu. Sakit kepalaku kambuh di saat yang tepat. Liu Bei pasti akan datang untuk menyerbu kemah malam ini. Aku akan pastikan dia tidak pernah kembali. Bunuh. Tangkap pengkhianat Chow hidup-hidup. Perhitungan tuanku yang brilian. Liu Bei benar-benar datang untuk menyerbu kemah. Sampaikan perintah, semuanya pertahankan posisi kalian. Tunggu pasukan Liu Bei untuk menyerang ke dalam kemah, lalu segera luncurkan penyergapan dari segala sisi, bantai mereka semua untukku. Tuanku. Ini. Mengapa pasukan Shuzhou hanya berteriak tetapi tidak menyerang? Masih tidak ada tanda-tanda siapapun. Pencuri bertelinga besar itu selalu curiga secara alami. Dia curiga. Aku memalsukan penyakitku dan sengaja mengirim pasukan untuk menguji situasi. Hari ini adalah serangan palsu, lain kali pasti akan nyata. Sampaikan perintah, aku akan terus mengaku sakit dan tidak keluar. Mari kita lihat berapa lama Liu Bei bisa bertahan. Kakak ahli strategi aku berteriak sekuat tenaga di luar kemah Chow tadi malam, dan tidak ada suara sama sekali dari dalam. Sekarang pasukan Chow telah sepenuhnya kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Mereka semua berpikir pengkhianat Chow benar-benar akan menemui ajalnya. Dia ingin memalsukan penyakit untuk memancing kita. Sedikit yang dia tahu, jika dia terus berpura-pura seperti ini, Seluruh pasukan akan benar-benar berpikir dia sedang sekarat. Hahaha, pengkhianat Chow mengakali dirinya sendiri dan akhirnya menyakiti tujuannya sendiri. Tuanku, bawahanmu punya rencana. Yang bisa membuat penyakit Chow menjadi fakta yang tak terbantahkan. Bicaralah dengan cepat, ahli strategi. Besok, tuanku bisa secara pribadi pergi ke garis depan dan menuntut untuk berbicara dengan Chow. Untuk memancing kita menyerbu kemahnya Chow pasti akan mengaku sakit dan tidak muncul. Pada saat itu tuanku bisa tepat di depan prajurit dari kedua pasukan. Mengirim seseorang untuk memberinya obat? Untuk mempertahankan sandiwara Chow pasti akan menerima obat tuanku. Begitu dia menerima obat itu, rumor bahwa hari-harinya tinggal menghitung waktu ini akan tertanam kuat di hati pasukan Chow. Rencana ahli strategi benar-benar merupakan pukulan psikologis. Besok aku akan memberinya obat. Tuanku, bocah Liu Bei itu mengirim ini di depan umum. Sungguh sial, kenapa Anda menerimanya di depan kedua pasukan? Bukankah ini meningkatkan moral musuh? Zhongde, kamu tidak mengerti, aku hanya mengikuti permainannya dengan menerima obat ini. Liu Bei akan lebih yakin bahwa hidupku tidak lama lagi malam ini. Dia pasti akan memimpin pasukannya untuk menyerbu camp kita. Tapi tuanku, saat ini di camp kita moral pasukan sudah kacau. Para prajurit diam-diam menyebarkan rumor mengatakan bahwa Anda sakit parah dan tidak bisa diselamatkan. Tidak masalah. Apa yang bisa dilakukan rumor padaku? Besok pagi aku akan memakai baju besi sendiri dan berpatroli di camp. Rumor-rumor ini akan runtuh dengan sendirinya. Tuanku, Anda tidak bisa. Ada rumor lain yang menyebar di pasukan. Apalagi yang mereka katakan? Pasukan mengatakan bahwa tuanku untuk menstabilkan moral dengan paksa akan segera memaksakan tubuh sakit Anda untuk muncul.
Ini kalau begitu bukankah itu berarti apakah aku keluar atau tidak, prajurit akan percaya bahwa aku sedang sekarat. Lapor melapor kepada Perdana Menteri Yuan Shao dari Jizhou mendengar bahwa hidup Anda tidak lama lagi. Dan secara khusus mengirim utusan dengan hadiah belasungkawa yang besar. Ke camp kita. Untuk menjenguk tuanku. Apa? Bahkan Yuan Benchu yang jauh di Jizhou tahu. Seberapa jauh rumor ini menyebar? Tuanku, mungkinkah bahwa Liu Bei sejak awal tidak pernah berniat menyerbu camp? Oh tidak, aku tertipu trik pencuri bertelinga besar itu. Dia tidak pernah ingin menyerbu camp. Dia hanya ingin seluruh pasukan dan seluruh dunia berpikir bahwa aku, Cao Mengde, sedang sekarat. Perdana Menteri. Tuanku, ku dengar kau terbaring sakit parah dan telah memerintahkanku secara khusus untuk memimpin 30.000 pasukan elit untuk membantumu mengelola pertahanan Yanzhou dan omong-omong mengundang kaisar untuk pindah ke Jizhou agar tidak ketakutan. Yuan Benchu, aku belum mati dan kau berani mengambil keuntungan dari kemalanganku untuk merebut kaisar. Terima kasih kepada Benchu atas perhatiannya. Aku baik-baik saja, istirahat beberapa hari akan cukup, kaisar tidak perlu pindah. Masih bertahan, tuanku, benar Cao Aman sakit parah. Jika aku mendesak terlalu keras dan dia tidak bisa bernapas dan mati di tempat, aku tidak akan bisa menjelaskannya saat kembali. Karena Perdana Menteri bilang dia baik-baik saja, maka dia pasti baik-baik saja. Perdana Menteri, tolong jangan marah, jaga tubuhmu yang lemah. Aku akan pergi sekarang. Bocah itu terlalu banyak menindasku. Apakah kau melihat itu? Bahkan Yuan Shao mengirim seseorang untuk mempersiapkan pemakaman Perdana Menteri. Yuan Shao mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Mari kita buat rencana lebih awal. Cao Mengde ingin memalsukan penyakit untuk memancingku menyerang kemahnya. Sekarang dia benar-benar membuat seluruh dunia berpikir bahwa kematiannya sudah dekat. Dia benar-benar memintanya. Tuanku, dia bermain api dan terbakar dan menderita konsekuensinya. Lapor kepada Tuanku Liu Biao, Inspektur Jingzhou telah secara khusus mengirim utusan untuk mengirimkan emas, perak, dan perbekalan yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk aliansi antara kedua keluarga kita. Liu Jingsheng selalu menjaga Jingzhou dan mengabaikan perang di dataran tengah. Mengapa dia tiba-tiba mengirim hadiah yang begitu berat? Tuanku, desas-desus tentang kematian Cao Cao yang akan datang telah menyebar ke seluruh dunia. Keluarga bangsawan Jingzhou dan Liu Biao pasti berpikir bahwa tuanku telah mencapai momentum yang hebat dan berada di puncak kekuatannya. Jadi mereka berebut untuk mencari muka Liu Jingsheng, berasal dari klan yang sama denganku. Perselisihan internal antar saudara. Bukanlah niatku. Tuanku, di masa depan ketika tuanku memulihkan Jingzhou mungkin tidak perlu menggunakan senjata. Ini disebut menaklukkan musuh tanpa bertempur. Tuanku Liu Jingsheng sudah lama mengagumi Tuan Xuande dan menyesal tidak bertemu denganmu lebih awal, mengetahui bahwa Tuan Xuande akan menghadapi pertempuran besar. Dia secara khusus memerintahkanku untuk mengirimkan 100.000 Shigandum, 10.000 tentara elit, dan 2.000 busur silang yang kuat untuk membantumu mengalahkan pemberontak. Kebaikan saudara Jingsheng. Saya sangat berterima kasih. Tolong Tuan, atas nama saya, sampaikan rasa terima kasih saya yang mendalam kepada saudara Jingsheng. Lapor. Tuan Liu Zhang, Gubernur Yizhou telah secara khusus mengirim 100.000 Shigandum dan 5.000 pasukan elit untuk memperkuat wibawa paman kekaisaran. Hahaha, saudaraku, kita sekarang kuat dalam pasukan dan kuda dan bergelimang harta. Tuanku, tujuan yang adil menarik banyak dukungan, sementara yang tidak adil hanya mendapat sedikit. Cao Cao telah melakukan banyak ketidakadilan dan kehilangan hati rakyat, sementara kebaikan dan keadilanmu telah menyebar ke seluruh dunia, memenangkan 4 lautan. Ini adalah mandat surga. Waktu pemberontak Cao sudah habis, musuh telah kehilangan semangat juang mereka. Sampaikan perintahku, biarkan seluruh pasukan makan sepuasnya. Besok pagi, seluruh pasukan akan menyerang. Kita bersumpah untuk menghancurkan kamp Cao dan memenangkan pertempuran ini dalam satu pukulan. Bersumpah untuk menghancurkan pemberontak Cao.
Bangkit atau jatuhnya dinasti Han bergantung pada pertempuran ini, serang. Bajingan tua Dongcheng itu berani-beraninya memanfaatkan pasukanku yang sedang pergi, mencoba merebut Shudu dengan pasukannya. Dia punya nyali juga. Tuanku Dongcheng hanyalah kerabat kaisar karena pernikahan. Tanpa perintah rahasia kaisar, bahkan jika dia punya keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani memberontak. Ini pasti kehendak kaisar. Bocah Liu Xie itu. Kalau bukan karena aku, Cao Mengde, dia pasti masih berada di reruntuhan Luo yang hidup menderita. Berani-beraninya dia tidak tahu berterima kasih. Tuanku, bukan hanya Shudu, bahkan keluarga bangsawan Yanzhou mulai gelisah lagi. Pasukan kita sudah lama pergi, bertarung tanpa hasil. Ditambah lagi rumor yang menyebar di pasukan bahwa Anda sakit parah, sekarang moral sedang tidak stabil. Pikiran orang-orang mulai berubah. Pencuri bertelinga besar itu pasti para pengecut itu. Yang menyebarkan rumor, sampaikan perintahku. Besok malam kita serang camp mereka. Aku akan mengalahkan Liu Bei dan menghancurkannya. Lapor Liu Bei telah mengerahkan seluruh pasukannya. Mereka sudah ada di camp kita. Mereka menyerang. Apa? Dia berani mengambil inisiatif. Cao sakit parah, kenapa kalian masih bertarung mati-matian? Menyerahlah dan kalian tidak akan dibunuh. Jangan mati demi seorang pengkhianat. Pencuri bertelinga besar itu berani-beraninya dia menindasku seperti ini. Tuanku, situasinya sudah kalah, pasukan kita hancur lebur. Selama masih ada kehidupan, pasti ada harapan. Mari kita mundur segera. Aku Cao Mengde telah bertarung separuh hidupku. Hanya untuk dikalahkan oleh bajingan bertelinga besar itu. Di mana Yan Liang, kemana dia membawa 30.000 pasukan elit, mengapa dia belum datang untuk membantu kita? Lapor kepada Perdana Menteri Jenderal Yan Liang melihat pertempuran berbalik melawan kita dan bukannya datang untuk membantu kita. Dia membawa pasukannya langsung menuju Shudu. Keparat si bodoh itu pasti melihat kita mundur dan ingin memanfaatkan kekacauan. Untuk menculik kaisar, perintahkan seluruh pasukan untuk segera mengubah arah, bergegas kembali untuk memperkuat Shudu. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia berhasil. Wen Ruo, kamu tidak menjaga Shudu, kenapa kamu ada di sini? Tuanku. Pemberontakan di Shudu pasukan Yan Liang memanfaatkan ketidakhadiran kita dan telah mengambil kaisar dengan paksa ke Jizhou. Yuan Benchu, Yan Liang, aku bersumpah akan membunuh kalian semua. Semua pasukan, dengarkan perintahku, ikuti aku mengejar. Kita harus merebut kembali kaisar. Tuanku, Anda tidak bisa mengejar. Terlebih lagi, keluarga bangsawan Yanzhou mendengar kekalahan Anda dan telah memberontak lagi. Sekarang seluruh Yanzhou telah dilalap api perang. Kita hampir tidak punya tempat berpijak yang tersisa. Kita tidak bisa mengkhawatirkan kaisar sekarang. Tuanku, kaisar telah hilang. Rencana untuk mengendalikan kaisar telah gagal total jika kita kehilangan basis utama kita juga. Kita akan menjadi pengembara tanpa akar. Segera kembali ke Yanzhou untuk memadamkan pemberontakan. Adalah satu-satunya cara kita untuk bertahan hidup. Liu Bei, Yuan Shao, aku benci kalian, ubah arah ke Yanzhou. Apa yang terjadi? Mengapa panji Liu Bei berkibar di atas Puyang? Perdana Menteri Cao Aku Guan sudah lama menunggu di sini. Orang-orang bijak Yanzhou telah mempercayakan seluruh provinsi kepada kakakku Liu Bei. Jika Tuan Cao mencari tempat tinggal, silakan pergi ke tempat lain. Beraninya bajingan bertelinga besar itu merebut Yanzhouku.
Serang kota, semua pasukan serang rebut kembali Puyang. Bahkan jika aku Cao Mengde mati, aku akan mati di wilayahku sendiri. Jangan tuanku, tembok Puyang tinggi dan paritnya dalam Guan Yu sendiri. Bisa menahan 10.000 orang pasukan kita, baru saja dikalahkan. Bagaimana kita bisa merebutnya? Pengintai melaporkan. Pasukan utama Liu Bei kurang dari 30 mil jauhnya. Jika kita tidak pergi sekarang, seluruh pasukan kita akan musnah. Pergi dunia ini begitu besar, aku Cao Mengde bahkan telah kehilangan fondasiku, kemana lagi aku bisa mundur? Jizhou tuanku, pergi ke Jizhou dan cari perlindungan pada Yuan Shao melihat ke seluruh dunia. Hanya pasukan perkasa Yuan Shao yang bisa melawan Liu Bei sekarang. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan, hanya dengan begitu kita bisa bangkit kembali. Hahaha, tidak kusangka aku Cao Aman telah mengembara separuh hidupku hanya untuk berakhir lagi harus hidup di bawah atap Yuan Benchu. Perintahkan pasukan untuk berbelok ke utara menuju Jizhou. Liu Biao dari Jingzhou. Bersedia melayani Tuan Xuande sebagai tuannya. Liu Zhang dari Yizhou bersedia mengikuti jejak Tuan Xuande. Keluarga Sun dari Jiangdong ingin membentuk aliansi pernikahan dan membayar upeti setiap tahun. Zhang Lu dari Hansong bersedia mengikuti Tuan Xuande. Prestis Tuan Xuande mengguncang bangsa. Pemandangan semua pihak datang untuk memberi selamat hari ini, sama seperti masa lalu, ketika Kaisar Guangwu Liu Xiu membangkitkan kembali dinasti Han Mandat Surga, ada pada Liu. Hahaha, semuanya tolong cepat bangkit. Bahwa aku Bei bisa memiliki hari ini semuanya berkat usaha jenderal dan prajuritku. Dan bahkan lebih pada strategi penasihat militer. Tuanku, meskipun Cao Cao telah melarikan diri ke Jizhou dalam kekalahan dunia belum tenang, sekarang Yuan Shao di utara memiliki 1 juta prajurit. Dan momentumnya kuat. Ketika kita benar-benar mengalahkan Yuan Shao, dunia ini benar-benar bisa ditenangkan. Penasihat militer benar sekali. Sampaikan perintah militerku. Mulai hari ini semua provinsi dan komando harus fokus pada pertanian, bangun proyek pemeliharaan air dan reformasi administrasi resmi secara komprehensif, perluas persenjataan dengan penuh semangat, dan kembangkan mata pencaharian rakyat ketika pasukan kita memiliki gandum berlimpah dan baju besi yang kuat. Itulah saatnya untuk berbaris ke utara dan melawan Yuan Shao sampai mati, bangkitkan kembali dinasti Han mulai hari ini. Berjuang sampai mati, bangkitkan kembali dinasti Han.